Nah, jadi, teman-teman yang nantinya tidak terlambat mengikuti bisa melihat rekamannya baik itu nanti di YouTube ataupun ada di, eee, rekaman di postingan dari WordPress Indonesia. Oke, kalau saya lihat di saya di Facebook sudah ada 6 orang, tetapi yang live sekarang datang baru 3 orang, nggak ada masalah, masih pukul 19.30 masih ada waktu 3 menit. Jadi teman-teman semuanya bisa mengikutinya via langsung via online, melalui link Zoom yang sudah kita bagikan sebelumnya di email ataupun teman-teman yang sekarang sudah ada 6 orang yang lihat langsung melalui Facebook Group ataupun live yang saya jalankan di, Facebook. Oke, terima kasih banyak like-nya teman-teman. Iya, oke. Jadi malam hari ini, adalah WordPress Gresik Meetup yang ke-18. Masih ada 2 lagi, jadi nggak tahu akhir bulan ini memang masih ada 2 lagi. Yang pertama adalah membahas mengenai lebih ke teman-teman developer, membahas mengenai pemrograman PHP X-Ray, teknologi terbaru. Kemudian yang kedua adalah membahas mengenai kebutuhan teman-teman payment gateway. Beberapa saat yang lalu di grup, baik di grup ataupun di, Facebook grup, Telegram grup, banyak yang menanyakan mengenai payment gateway karena teman-teman sudah mulai menggunakan WordPress sebagai platform e-commerce. Maka saya akan memperkenalkan atau membahas mengenai payment gateway itu bersama beberapa narasumber nantinya. Jadi teman-teman bisa nih langsung bertanya-tanya tentang payment gateway. Kemudian kita juga membahas mengenai WordPress, Meetup. Jadi WordPress Meetup itu, teman-teman bisa mengikutinya melalui mendaftar di meetup.com atau kalau teman-teman ingin mudah mengaksesnya, mencari informasi tentang WordPress Meetup, teman-teman bisa mengunjungi situs wp-id.org atau wp-id.org. Nantinya teman-teman bisa mengikuti seluruh meetup yang ada di kota-kota di Indonesia. Saat ini kurang lebihnya ada 11 kota yang sudah mengadakan, meetup. Harapan kami memang nantinya lebih banyak lagi meetup yang teman-teman bisa buat. Dengan adanya ini, mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan berkenan untuk, atau berminat karena sudah ada komunitasnya, sehingga ingin membentuk, komunitas WordPress sendiri di wilayahnya. Silakan diikuti hingga akhir, nanti kita akan membahas step by step apa itu komunitas WordPress, kemudian efeknya bagaimana, kemudian, efek bagi komunitasnya bagaimana, efek bagi, organizernya itu bagaimana, nanti kita akan membahas secara detailnya di malam hari ini. Tidak lupa, ya ini ada kabar gembira buat teman-teman semuanya, bahwasanya jika teman-teman sudah menggunakan WordPress, tentunya, sekarang teman-teman di bagian update. Nah, di bagian update di situ akan muncul, apakah teman-teman bersedia untuk melakukan update WordPress, 6. Jadi, hari ini tanggal 24, beberapa situs sudah menggunakan WordPress sudah public release WordPress 6, tetapi apakah beberapa teman-teman sudah menggunakannya atau belum, tergantung dari settingan time zone-nya dari teman-teman. Tetapi saya sendiri sudah mencobanya dari beta, kemudian RC 4, sampai ini mau saya ubah ke WordPress 6. Saran saya ketika teman-teman ingin menggunakan WordPress 6, pertama pastikan plugin-nya itu sudah terupdate. Kemudian yang kedua, tema yang dipergunakan oleh teman-teman itu juga minimal 2 minggu terakhir ada update. Karena apa? Karena ketika saya melakukan, update ke WordPress 6, kemudian ada beberapa tema yang 1 bulan yang lalu belum diupdate, ada pengaruh atau ada masalah di tampilan, WordPress-nya, tampilan website teman-teman. Jadi, apakah aman untuk di-upgrade ke WordPress 6? Saya rasa aman sekali karena ada banyak sekali hal, terutama yang berhubungan dengan, Core Web Vitals, kemudian pengurangan DOM, kemudian ada beberapa fitur baru dari widget, dari Gutenberg sendiri yang bisa teman-teman pergunakan nantinya. Kemudian tetapi apabila tema atau plugin teman-teman, belum update selama 2 minggu terakhir ini, kami sarankan untuk, tidak terburu-buru untuk update. Jadi takutnya nanti ada masalah atau lakukan backup terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan update, versi WordPress-nya, seperti itu. Nah, pukul 19.32 yang di live bertambah
4, jadi 10, kemudian yang ada di partisipan yang ada di Zoom, ada 7 orang. Terima kasih yang sudah datang semuanya malam hari ini. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan, event Gresik WordPress Meetup di malam hari ini. Malam hari ini saya langsung panggil pembicaranya yaitu Mbak Devin. Selamat, apa ini, malam Mbak Devin. Selamat malam Mas Hadi dan Nah, teman-teman semua yang ada di Facebook juga. Apa ya, kabar? alhamdulillah baik. Mbak Devin gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat dan kembali ke Indonesia. Oh, udah di Yeay. Indonesia lagi? Oh, sudah tanggal 15 kemarin sampai lagi di Jakarta. Oke, Ya, jadi sebelumnya waktu itu meetup tanggal berapa ya Mas yang saya ikutan? yang Sebentar. yang ikutan Itu Mbak hari apa Devin ya? itu Mbak Hani itu di tanggal sebentar saya lihat Hari daftarnya. apa itu? Kamis ya? Hari Kamis, iya. Itu Hari Kamis masih kalau ada nggak di salah kan? Barcelona kalau nggak salah. Ya, nah Jumatnya saya tes PCR lagi. Mhm, Kebetulan di Barcelona itu kalau yang 100 euro itu PCR-nya tesnya pagi, dapatnya tuh malam jam oke. 9-an gitu, 12 jam lah kurang lebih. Jadi malam-malam, Jumat malam itu saya dapat hasilnya, alhamdulillah positif. Malam Eh, itu juga langsung, salah, positif atau negatif, negatif ya? negatif, negatif. Terus malam itu juga saya langsung booking pesawat. Uh, jadi tanggal 14 ya, itu udah 14 dini hari, saya akhirnya pilih yang agak, sebenarnya pengennya cepet-cepet nih, cuman kalau diburu-buru takutnya kenapa-kenapa. Jadi akhirnya saya pilih yang agak sore, saya berangkat sore dari Barcelona sampai di Jakarta Minggu sore hari juga. Jadi Oh, saya sudah mulai Senin Selasa saya sempat libur dulu di Jakarta, nggak kerja, istirahat, baru mulai kerja lagi. Jadi sekarang sudah di Jakarta beraktivitas seperti semula, tapi nanti minggu depan berangkat lagi. Kan ada WordCamp Europe nah di Mbak Devin, Porto, ya. pertanyaan saya, ngapain orang Indonesia jauh-jauh ke Barcelona nih Mbak Devin? Nah, Ngapain sama ya? hubungannya apa dengan pekerjaannya? Langsung aja Mbak Devin, kita tanya aja. Oke, kemarin juga kelihatannya ada diskusi di salah satu Telegram group ya, Mhm. WordPress group, saya lupa mungkin di WordPress Indonesia kalau nggak salah ya, yang menyebutkan bahwa saya dibayar WordPress.org Oh, untuk iya. menjadi kontributor. Nah, saya mencoba meluruskan, memang karena saya nggak aktif di Telegram, jadi saya baru melihat setelah beberapa minggu, kemudian baru saya respon. Kenapa saya merasa perlu merespon? Karena ada yang harus diluruskan. Walaupun tidak 100% salah yang didiskusikan, tapi ada yang harus diluruskan. Jadi teman-teman, saya Devin, nama lengkap saya Devin Maestri, saya aktif di komunitas WordPress Indonesia sejak tahun 2016. Jadi pertama kali saya aktif terjun langsung tidak direncanakan adalah ketika saya diseret lah ibaratnya, diajak, dipaksa oleh saat itu mantan pacar saya, oleh mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi suami saya, untuk menjadi volunteer di WordCamp Denpasar tahun 2016. Saat itu suami saya sebagai salah satu lead-nya, kemudian ada Ivan, ada Aaron dulu di Bali. Di situ saya juga pertama kali ketemu Mas Karis, kalau ada yang tahu Mas Karis, organizer Meetup Tegal. Nah, semenjak itu saya aktif berkontribusi di komunitas WordPress Indonesia, padahal saya tidak punya latar belakang IT apapun. Latar belakang saya adalah kampanye lingkungan hidup, jadi saya dulu climate change campaigner, saya bekerja di NGO. Nah, karena saya banyak beraktivitas dengan NGO, kemudian non-profit organization juga ya disebutnya, komunitas, saya merasa saya bisa nih ikut berkecimpung, ikut aktif di komunitas WordPress Indonesia. Karena ternyata setelah saya cari tahu lebih jauh, memang komunitas WordPress di seluruh dunia terbuka untuk siapapun, tidak hanya untuk developer atau designer, tapi orang-orang yang memang menggunakan WordPress, latar belakangnya apapun, tidak menjadi masalah. Nah, kemudian saya juga akhirnya tidak bekerja full time lagi, saya lebih punya banyak waktu, makanya saya lebih banyak terlibat. Sampai akhirnya saya waktu itu juga apply sebagai untuk menjadi deputy tahun 2019 kalau nggak salah sebelum pandemi, tapi tidak aktif lama karena tahun 2021
saya agak dorman. Kayaknya seluruh WordPress komunitas di Indonesia baik pun di seluruh dunia juga dorman. Kemudian saya kembali di 2021 akhir, saya merasa oke, sudah saatnya saya aktif lagi. Walaupun waktu itu sempat yang ups and downs ya, COVID segala macam, urusan keluarga membuat kita kurang semangat untuk beraktivitas, tapi akhirnya panggilan memang untuk terjun kembali, percaya akan potensi komunitas WordPress Indonesia tuh nggak bisa saya cuekin gitu. Akhirnya saya kembali aktif, dan saya melihat ada kesempatan untuk menjadi community wrangler yang disponsori oleh salah satu perusahaan yang berkecimpung di WordPress, yaitu Automattic. Jadi saya memberanikan diri untuk apply, dan alhamdulillah ya mungkin memang jodohnya ya, saya punya pengalaman di luar WordPress untuk bekerja dengan komunitas, tapi saya juga punya sedikit pengalaman dengan komunitas WordPress di Indonesia. Jadi akhirnya saya mulai menjadi yang disebut sponsored contributor di awal tahun ini, di awal 2022. Nah, jadi saya kontributor yang disponsori oleh Automattic, dan banyak kontributor di seluruh dunia juga yang disponsori oleh banyak perusahaan. Memang Automattic salah satu perusahaan yang punya banyak sponsored contributor, karena memang Automattic melihat pentingnya untuk membantu komunitas untuk tetap aktif, tetap bergerak, tetap tumbuh berkembang. Nah, tapi di dalam komunitas WordPress dunia global, peran saya tetap sebagai deputy. Mungkin ada sedikit embel-embel disebutnya super deputy karena punya sedikit lebih banyak akses back-end. Back-end-nya itu bukan hanya sekedar technicality seperti yang teman-teman pahami back-end front-end. Saya punya sedikit akses untuk akses ke situs-situs kayak WordCamp Central dan sebagainya, tapi lebih untuk menjaga tatanan administrasinya. Banyak sekali ternyata yang harus dijaga, di-maintain, transparansinya, kesehatan sistemnya. Kita bicara sistem legal, sistem finance, dan banyak hal lainnya ya, seperti juga Meetup aplikasi yang masuk, WordCamp aplikasi yang masuk, Do Action aplikasi yang masuk, ada lagi deputy, aplikasi untuk deputy yang masuk. Nah, kita ini yang ngurusin itu semua gitu. Jadi yang bayar saya bukan WordPress.org, tetapi Automattic. Kenapa WordPress.org bukan sebuah entitas yang membayar apapun? Karena memang WordPress.org adalah seperti organisasi non-profit. Di belakangnya ada yayasan yang namanya WordPress PDC. Jadi dia di Amerika didaftar sebagai ya seperti non-profit gitu. Makanya ada WordPress Foundation, kemudian ada WordCamp Central. Ini yang mungkin memang belum banyak orang yang tahu, apalagi ya mungkin teman-teman yang memang fokus kepada WordPress sebagai CMS atau blogging platforms ya, belum terlibat banyak di komunitasnya. Jadi yang kayak gini-gini saya pun juga dulu nggak tahu. Baru ngeh setelah saya jadi deputy ya, dan malah sebagai super deputy saya lebih banyak paham hal-hal di belakang layar yang yang perlu dijaga gitu, yang yang harus banyak dikerjakan oleh para deputy dan super deputy gitu. Nah, Gitu, yang Mas. hubungannya sama Oh Barcelona ya, kemarin Barcelona. Nah, ngapain? jadi di Barcelona saya bertemu dengan satu tim saya. Jadi saya di Automattic itu menjadi bagian dalam sebuah tim yang disebut tim Tardis. Tim Tardis ini adalah salah satu tim di bawah divisi.org. Jadi Automattic punya satu divisi besar yang namanya .org, dan .org ini yang mengurusi semua kegiatan komunitas WordPress, baik online maupun offline. Nah, perusahaan lain juga punya banyak, cuman mungkin memang tidak sebesar Automattic gitu. Kenapa Automattic besar ya? Mungkin karena yang CEO-nya Automattic adalah salah satu co-founder WordPress ya.
Jadi dia punya ownership untuk menjaga agar WordPress selalu sehat, selalu tumbuh, selalu berkembang, selalu bisa diakses oleh banyak orang, seperti itu. Nah, jadi tim Tardis bertemu, kebetulan tim saya setahun sekali kita ketemu, dan itu pertama kali kita ketemuan in person setelah 2 tahun nggak ketemu, ya bagi saya pertama kali, karena saya juga baru gabung pertama kali, dengan 8 orang lainnya di Barcelona. Kenapa di Barcelona? Kita milih aja mana yang dekat dengan sebagian besar anggota kami, karena anggota kami sebagian ada di Eropa, kemudian ada 2 di Amerika dan 3 di Asia. Jadi kita ke sana. Semua tim lain akan milih tempatnya masing-masing juga. Gitu. Itu kenapa saya ke Barcelona. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan kegiatan WordPress di Spanyol, tapi karena kita di Barcelona, akhirnya kita kemarin ngajak ketemuan teman-teman WordPress Meetup Barcelona, dan akhirnya saya menghadiri salah satu meetup event yang mereka adakan di bulan ini, gitu. Di bulan kemarin ya jatuhnya, jadi di bulan April. Jadi sekalian Mbak Devin studi banding dengan teman-teman yang lain tentang kegiatan meetup Betul. ataupun pertemuan komunitas WordPress seperti itu kurang Betul, lebihnya. kira-kira begitu, ya. Karena salah satu yang paling aktif di dunia itu adalah komunitas WordPress di Spanyol. Mereka juga translasinya, tim penerjemahnya cukup aktif sehingga hampir di semua hal hampir 100% kan. Kemudian mereka juga cukup kreatif. Emang orang Spanyol juga senang apa namanya, gotong royong, senang kumpul-kumpul gitu ya. Pokoknya senang ibaratnya bertemu in person, ngobrol. Akhirnya mereka banyak punya kegiatan yang menarik. Ada saya juga baru tahu mereka bikin kayak talk show. Jadi kayak pernah tahu Saturday Night Live atau pokoknya talk show yang ada di Amerika lah ya. Mereka bikin seperti itu. Jadi sangat-sangat kreatif. Tentunya dalam bahasa Spanyol dan waktu itu kalau nggak salah untuk salah satu WordCamp ya. Mereka mengadakan WordCamp. Terus ya salah satu kegiatannya itu dan itu sempat di-tweet oleh Matt Mullenweg gitu. Matt Mullenweg adalah salah satu co-founder WordPress. Iya. Nah, kita ngomongnya ke kontribusi atau ke komunitas. Nah, Boleh. pertanyaannya, ketika kita ngomong kontribusi, otomatis memberikan sesuatu kepada garis besarnya kepada WordPress. Nah, apakah ada persyaratan untuk, teman-teman yang ingin berkontribusi sih ke dalam WordPress sendiri? Sebetulnya kalau syarat mutlak nggak ada ya Mas, tapi kalau untuk aktif di dalam komunitas, kegiatan komunitas WordPress yang resmi seperti Meetup, Meetup events atau WordCamp events, Do Action, apalagi ya, hackathon, itu ya Do Action itu sifatnya hackathon ya. Pokoknya kegiatan WordPress yang dipantau oleh WordCamp Central, terhubung dengan WordCamp Central, kita berharap teman-teman menghormati code of conduct. Itu sih. Jadi ketika berkontribusi juga semangat yang diusung adalah semangat open source sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mungkin paham prinsipnya open source dibandingkan dengan closed source, ya bedanya nyata sekali gitu. Kenapa open source? Karena memang itu yang diyakini oleh co-founder WordPress gitu. Sebuah sistem di mana setiap orang bisa berkontribusi untuk memperbaiki kualitas produknya, itu untuk mengembangkan produknya, dan itu dibuka ke umum, ke khalayak ramai untuk menggunakan ada prinsip 4 prinsip GPL kan, bisa untuk digunakan, di copy, di apalagi itu dikembangkan, satu lagi untuk dipelajari gitu kalau ya itu. Jadi kemarin juga kalau nggak salah ada diskusi ya mengenai GPL terus sama NALT gitu. Kemudian ada yang menyebutkan seakan-akan kayak NALT itu sama dengan GPL atau GPL sama dengan NALT, itu kayaknya pemahaman yang kurang tepat. Jadi ya kenapa GPL itu diusung dan menjadi salah satu persyaratan untuk bisa menjadi WordCamp speaker, WordCamp organizer, WordCamp sponsored.
meetup organizer, meetup sponsored, atau even meetup speaker, karena semangat open source dan semangat GPL ini adalah semangat yang diyakini dan kita percaya positif gitu untuk komunitas. Jadi kalau mohon maaf nggak percaya GPL atau salah meyakini GPL tapi tidak mau berusaha memahami, mungkin memang agak sulit ya untuk aktif di kegiatan yang terkait ya dengan WordCamp Central. Tapi di luar itu kalau mau berbisnis dengan WordPress, monggo silahkan, nggak ada yang melarang gitu. Tapi kalau ya tadi untuk terlibat resmi di beberapa kegiatan, ya harus menghormati Code of Conduct dan harus menghormati GPL ini gitu. Oke, tadi Mbak Devin bicara bahwasanya basic-nya Mbak Devin bukan tanda kutip, bukan teknik, bukan programmer. Bukan. Nah, apakah saya langsung to the point aja, bagaimana sih, apa aja jalurnya ketika kita bisa berkontribusi di WordPress? Selain jalur, mungkin memberikan apa tuh, developer tema dan lain, mungkin ada jalur-jalur lain untuk kontribusi bagi teman-teman? Banyak banget gitu. Selain membuat tema, selain membuat plugin, selain menulis kode gitu ibaratnya ya, selain ngoding, itu banyak banget. Yang paling mudah, yang paling gampang, dan dampaknya itu jangka panjang dan menurut saya agak deep gitu, agak dalam gitu, adalah sebetulnya menerjemahkan. Karena dengan menerjemahkan satu string aja, artinya ini membantu banyak orang untuk bisa menggunakan software-nya lebih baik. Misalnya itu plugin atau tema atau core-nya. Jadi orang yang tadinya tidak bisa atau tidak mau atau sungkan memakai WordPress karena itu bahasa Inggris, dia tetap bisa menggunakan karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau dia sukses menggunakan WordPress karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini kan kayak kita apa ya, berbagi tanpa pamrih kan, kita nggak tahu betapa akhirnya apa yang kita lakukan sekecil itu berdampak banyak positif. Ya kalau saya melihatnya jadi kayak nabung pahala ya tanpa disadari gitu. Padahal cuma nerjemahin satu string gitu. Dan ini tidak membutuhkan kemampuan teknis sama sekali. Mungkin memang membutuhkan kemampuan menerjemahkan. Maksudnya memahami bahasa Inggris, memahami bahasa Indonesia, dan nggak harus native, nggak harus fluent sekali, tapi tahu prinsipnya bisa menerjemahkan yang benar gitu. Dan kita juga punya platformnya kan untuk berkomunikasi kemudian di website, dimanapun ada teman-teman yang terlibat dalam Polyglots itu. Kedua, kalau memang senang ketemu orang, bersosialisasi, ya terlibat sebagai meetup organizer gitu. Dengan menjadi meetup organizer juga nggak butuh kemampuan ngoding, nggak butuh pengetahuan programming yang sangat kuat. Gunanya adalah untuk menghimpun orang-orang ini yang punya kemampuan coding kuat, yang punya kemampuan designing kuat, yang punya kemampuan bisnis marketing, yang punya kemampuan menerjemahkan. Kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berbagi dengan yang lain gitu, untuk bisa belajar dan sebagainya. Mudah banget kok mengorganize meetup gitu. Nggak ada syarat lain selain tadi Code of Conduct, dan ada 5 good faith rules. Memang agak susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanan yang tepat, tapi intinya menghormati 5 hal sebagai meetup organizer itu, bahwa meetup event, kegiatan meetup itu tujuannya semata-mata untuk mengembangkan komunitas WordPress lokal. Tidak ada niat apapun selain untuk kepentingan komunitas. Jadi tidak boleh ditunggangi dengan tujuan bisnis untuk mengeruk keuntungan, untuk marketing. Ya kalau ujung-ujungnya dapat kesempatan marketing bahwa Mas Hadi adalah CEO-nya Raja Kreatif, ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi Mas Hadi dalam hal ini misalnya nggak boleh di belakangnya pakai logo Raja Kreatif, di announcement-nya tidak boleh pakai logo Raja Kreatif, di meetup.com di halamannya nggak boleh, terus nggak boleh mengiklankan
Raja Kreatif punya produk ini gitu. Kalau teman-teman nanti misalnya mendaftar dapat diskon gini-gini, nah itu juga nggak boleh. Itu sih, hanya itu. Jadi kasarannya kita netral, Betul, menghargai keberagaman. betul, Kemudian tujuan lain kalau kita ingin berkontribusi kepada WordPress adalah kita berimbang juga. Jadi perbedaannya kalau netral itu tidak memihak, tetapi kalau berimbang mendengarkan dari kedua sisi, kemudian kita bisa mencari jalan tengah atau solusi demi komunitas itu bisa berkembang, betul. seperti itu. Berbeda Kalau pendapat sah-sah aja ya, gitu. ya, Tapi ada keinginan untuk memahami gitu. Dan ya kalau misalnya code of conduct, eh, bukan kenapa ada code of conduct, tapi gimana caranya code of conduct itu misalnya bisa dipahami oleh kita semua. Pentingnya apa sih code of conduct itu gitu. Kalau enggak nanti semua orang bisa seenaknya aja gitu di setiap kesempatan komunitas WordPress. Ada code of conduct aja pasti selalu ada hal-hal yang mungkin di bertabrakan. luar dugaan terjadi di kegiatan meetup ya atau WordCamp, dan ini kita punya tim sendiri yang menangani hal-hal seperti itu gitu. Dan satu lagi sih kalau Ya, saya belajar dari ketika kita berkontribusi ke WordPress atau ke komunitas, eee, kita harus tahan menahan godaan. godaan apa itu, Mas? Jadi godaan Ada godaan uang. apa? Jadi teman-teman ketika kita berkontribusi ke WordPress kadang-kadang itu karena kita sudah mempunyai channel, kita sudah punya hal-hal tertentu, tawaran-tawaran itu akan ada aja. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya seiring dengan WordPress itu adalah organisasi nirlaba, jadi memang seluruh kegiatan WordPress itu memang tidak ada yang namanya, kita dibayar, kita memang tulus kepada komunitas. Adapun nanti kalau ada pihak ketiga yang ingin kontribusi, maka jalurnya adalah dengan mengikuti WordCamp, seperti itu. Ya, WordCamp adalah salah satu ajang di mana teman-teman yang berbisnis di WordPress bisa hadir, mensponsori dan juga mengiklankan produk-produknya. Memang di situ kesempatannya dan sah-sah aja gitu untuk teman-teman beriklan di situ, bagi-bagi goodies, bagi-bagi voucher, bagi-bagi apa tuh, apa namanya Mas? Merchandise, Ya, voucher, eh, door prize door gitu prize. ya. Nah, itu boleh, itu sah-sah aja pakai banner segede-gede gajah gitu ya. Pakai backdrop, mau bikin booth gitu. Itu boleh. Jadi kalau teman-teman Google misalnya WordCamp, flagship WordCamp seperti WordCamp Europe, WordCamp US, dan yang akan datang WordCamp Asia, itu teman-teman akan lihat bahwa ada satu hall yang sangat besar dan hanya ditujukan untuk para sponsor, bikin booth gede-gedean, bikin event, bikin atraksi, apapun yang bisa engage banyak orang sehingga mereka bisa dapat banyak prospek, itu boleh, itu sah di WordCamp. Tapi juga untuk jadi sponsor WordCamp tadi ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu menghormati kode of conduct dan GPL gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Ya, di Facebook terutama, di live yes. chat Facebook. Pertanyaannya, untuk berkontribusi langkah awalnya itu harus seperti apa? Atau ada persyaratan awal untuk berkontribusi kepada komunitas? Tidak ada. Harus Teman-teman mau ada? kalau oke, apa Mas? Silakan, boleh. Kalau saya Satu, sih apa tuh? yaitu harus punya akun wordpress.org. Ah, benar-benar. Tergantung, tapi kalau dia meetup organizer, mungkin awalnya tidak apa, yang penting Mhm, apply dulu di apa wordpress.org website iya. ya. Tapi memang kedepannya akan perlu gitu itu, karena dari situ nanti teman-teman bisa mendapatkan badges. Di situ teman-teman ketahuan aktivitasnya di mana aja, teman-teman bisa terhubung dengan banyak orang dan bisa akses ke GlodePress untuk menerjemahkan misalnya. Masuk ke Ya, forum. masuk ke forum, betul. Salah satu yang kita sangat butuhkan di Indonesia adalah forum. Kita sangat-sangat kekurangan kontributor di forum.
karena mungkin memang teman-teman merasa lebih mudah untuk tanya jawab di grup-grup seperti Telegram, Facebook, atau WhatsApp ya. Tapi sebenarnya kita juga butuh, itu boleh aja dilakukan, nggak ada yang melarang, tapi akan sangat-sangat berarti jika kita punya teman-teman yang berkomitmen dan terlibat penuh untuk membantu mengembangkan forum khusus Indonesia. Kita belum punya itu, teman-teman yang berdedikasi di situ. Gitu. Iya sih, secara garis besar memang teman-teman komunitas atau user WordPress itu lebih suka jawaban yang lebih cepat. Ya, Ya. kalau nggak di Facebook, kalau nggak gitu di Tele, karena sekarang Telegram lebih fleksibel. Sedangkan ketika saya sendiri mengikuti Telegram dari WordPress Indonesia sendiri, totalnya udah 12 gitu. Jadi memang Iya. komunitas kita di Indonesia berkembang pesat, Mbak Devin, dibandingkan sebelumnya. Cuman ya kita perlu kasarannya garis yang tepat juga, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang menata, takutnya nanti jadi kendala juga ketika kita sudah cakupannya lebih besar lagi, seperti itu. Betul, kalau saya melihatnya gini, salah satu alasan kenapa saya terlibat dalam komunitas WordPress adalah saya melihat potensi yang sangat-sangat besar. Saya meyakini bahwa orang Indonesia juga cukup mampu untuk, mungkin nggak perlu kata-kata cukup ya, orang Indonesia mampu untuk tampil di tingkat internasional sebagai pembicara, sebagai sponsor, ada programmer-programmer yang handal untuk bisa bekerja di perusahaan agensi besar seperti 10up, kemudian Human Made, apalagi BigCommerce ya, banyak. Saya nggak bisa menyebutkan, tapi kira-kira yang saya tahu sekarang ada beberapa orang dari Indonesia, tapi harusnya bisa lebih banyak lagi gitu. Dan saya melihat ada mungkin language barrier. Makanya saat itu saya bertanya kepada suami saya yang sudah lebih dulu terjun, apa yang bisa saya bantu ya, apa yang bisa saya lakukan gitu untuk terlibat lebih banyak dan bisa membantu menjembatani komunikasi atau mentransfer informasi dari global ke Indonesia. Ya hanya 2 waktu itu kesempatannya buat saya terlibat sebagai penerjemah dan terlibat dalam penyelenggaraan WordPress event, kegiatan WordPress di Indonesia. Gitu. Jadi saya mulai waktu itu dengan menerjemahkan lebih dulu, kemudian enggak ding, saya sebetulnya mulai dengan menjadi volunteer, kemudian menjadi organizer di WordCamp Ubud, kemudian di WordCamp Jakarta, kemudian saya baru sebetulnya mulai jadi meetup organizer di Ubud, meetup organizer di Jakarta. Jadi saya malah mulainya dari WordCamp dulu gitu. Karena waktu itu kepentingannya adalah WordCamp akan diadakan dan butuh orang-orang yang mau capek, mau sibuk, mau jadi event organizer gitu. Dan saya waktu itu juga walaupun bekerja full time masih sempat lah bisa karena it was fun. Terus sampai saya juga udah nggak bekerja lagi, malah lebih bisa terlibat lebih jauh jadi meetup organizer. Dan sebetulnya saya di Polyglot itu mulai di 2019, malah lebih terlambat gitu. Saya mulai saya ngontak beberapa polyglot mentor di tingkat global dan saya juga berusaha ngobrol dengan senior-senior polyglot di Indonesia, ada Mas Torik waktu itu. Kemudian berusaha mengontak beberapa tapi tidak berhasil. Tapi saya banyak belajar dari Mas Torik. Nah, dari situ saya revive komunitas polyglot, tim polyglotnya. Alhamdulillah saya ketemu Mas Karis, ketemu Mas Hadi juga, ketemu ada Mas Irfan, ada Mas Robi, ada Mbak Vike, ada Mas Agus, ada Ivan juga yang masih terlibat gitu. Dan mungkin saat ini kita belum aktif sama sekali dan saya harapannya adalah semakin banyak kontributor penerjemah juga dari Indonesia yang aktif. Banyaknya udah banyak. Kita ada sekitar 300 penerjemah, kontributor, dan kontributor masa lalunya ada sekitar 400, tapi nggak aktif gitu. Atau aktif tapi mungkin sendiri-sendiri. Nah ini yang juga kalau kita bisa aktif bareng-bareng, kita bisa sharing, mungkin ada sesuatu yang bisa kita hasilkan bersama dan berdampak lebih positif dan lebih besar untuk komunitas WordPress Indonesia. Kayak saat ini kita mungkin sudah 100% untuk core, penerjemahan untuk WordPress core, tapi kan WordPress core ini tiap saat diperbaiki.
Nah, ada rilis-rilis baru nih, kayak sekarang kan akan ada WordPress 6.0 yang ya. keluar. Nah, itu akan ada nih sedikit tambahan penerjemahan baru karena kan selalu diperbaiki WordPress Core. Nah, kita butuh nih yang nerjemahin lagi, memastikan semua komplit 100%. Dan sebenarnya tidak hanya memastikan komplit 100%, tetapi memperbaiki kualitas penerjemahannya. Karena mungkin teman-teman dulu menerjemahkannya sendiri-sendiri, terus berbagai orang menerjemahkan di saat yang bersamaan, tapi nggak komunikasi, akhirnya nggak konsisten. Gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. WooCommerce juga kalau nggak salah udah 100% atau malah belum ya. Mas Agus waktu itu terlibat jauh juga di situ. Kemudian ada kayak Mas David Rosando itu berusaha membuat Elementor 100% kalau nggak salah. Saya lupa apa sudah 100%. Ada yang berusaha bikin contact form karena yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Itu juga untuk 100%. Jadi kita masih banyak PR nih untuk mencapai 100% di berbagai macam plugin yang populer atau tema yang populer, juga di beberapa project yang sifatnya WordPress.org. Jadi kayak websitenya WordPress.org itu ada dalam bahasa Indonesia, namanya Rosetta. Nah, di dalamnya itu kan ada macam-macam. Nah, itu setiap saat juga diperbaiki dan harus di-maintain 100%. Atau kita kayak punya fitur baru, ada Learn WordPress, ada Open First. Learn WordPress ini sebenarnya sebuah inisiatif untuk memberikan kesempatan pengguna WordPress seluruh dunia untuk belajar gratis. Karena ada beberapa situs yang mungkin kayaknya gratis di YouTube atau di beberapa situs lainnya, tapi ujung-ujungnya ada unsur berbayar atau ada sedikit bagian yang harus dibayar untuk bisa dapat informasi lebih jauh. Itu boleh aja, tapi akhirnya teman-teman di WordCamp Central berupaya untuk, karena juga kebetulan COVID dan semua kita berorientasi pada kegiatan online, akhirnya muncul ide tadi, kenapa nggak kita bikin Learn WordPress? Ini kesempatan kita untuk mengembangkan sumber daya online. Dan Learn WordPress ini salah satu yang menjadi fokus kegiatan kita tahun ini gitu. Dan kita akan mempromosikan agar semakin banyak orang tahu Learn WordPress dan mau. Memang sayangnya memang masih didominasi oleh bahasa Inggris. Tapi sudah ada beberapa lesson yang sudah diterjemahkan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, ya kenapa nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Ya karena kita nggak punya banyak translator, translation volunteer yang mau menerjemahkan. Kalau kita punya banyak translation volunteer yang aktif dan mau menerjemahkan, ya kita akan punya gitu produk-produk tadi dalam bahasa Indonesia for free gitu. Satu lagi adalah Open First. Kita punya Open First yang baru juga, dan itu juga keluar saat pandemi. Apa sih Open First? Open First ini sebetulnya padanannya dari Creative Commons. Creative Commons yang teman-teman mungkin tahu ya kalau nge-search foto atau apa. Foto, gambar. Ya, kan ada yang Creative Commons artinya bisa digunakan tanpa secara bebas. Mungkin ada ekspektasi untuk meng-quote atau memberikan apresiasi bahwa ini didapat dari mana gitu. Tapi sebetulnya gratis. Nah, waktu itu Creative Commons ini hampir mati. Yayasannya tidak bisa untuk mensupport lagi. Jadi akhirnya dibelilah oleh Matt Mullenweg dan didonasikan ke WordPress.org. Gitu. Jadi akhirnya Creative Commons tetap ada, semua orang bisa tetap menggunakan sumber daya yang sudah pernah dihimpun oleh Creative Commons. Terus kita juga punya photo booths. Photo booths ini baru juga. Itu sebenarnya kayak Unsplash dan sebagainya. Tapi ya dibangun oleh komunitas WordPress dunia. Jadi yang teman-teman suka fotografi, punya foto-foto bagus, silahkan di-upload ke sana sehingga bisa digunakan oleh banyak orang gitu. Dan photo booth ini mungkin jadi agak terhubung dengan Creative Commons tadi ya, secara prinsip gitu. Jadi banyak hal-hal menarik sebetulnya yang terjadi di tingkat global dan semua orang dari seluruh dunia bisa berkontribusi, bisa terlibat. Waktu itu saya sebenarnya nyari ada yang mau nggak ya bantu-bantu mengelola photo booth ini. Karena photo booth ini butuh orang-orang yang paham mengenai foto-foto untuk menyeleksi. Kalau nggak semua orang main upload aja, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan di-upload gitu.
kita butuh relawan untuk melakukan itu. Gitu, Oke, gitu Mas. kita bicara mengenai Polyglot sendiri. Jadi teman-teman di Mm-mm, sini ada beberapa blogger, kalau Anda menggunakan WordPress dan itu, mhm, ini WordPress yang self hosting ya, bukan mm, wordpress.com. Itu kalau teman-teman menggunakan WordPress dan bahasa Indonesia secara tidak langsung itu adalah kontribusi dari teman-teman kita seperti Mas Haris terutama, karena Mas Haris yang sempat ke-mention, update, WordPress sebelumnya. mhm, Kemudian jadi teman-teman pun kalau ingin update mengenai, pengen berkontribusi sebenarnya bisa masuk aja wordpress.org, di situ ada, forum kemudian masuk ke Polyglot, teman-teman bisa mhm, gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman bilang, "Kok bahasa Inggrisnya ini bahasa Indonesianya agak seperti ini." Nah, kalau teman-teman sulit mencari katanya atau ingin membantu, kontribusi aja, nanti di situ akan ada editorial yang akan memberikan pengertian bahwasanya kenapa sih ini ditulisnya seperti ini, kenapa tidak diterjemahkan seperti ini, karena ada alasan-alasan tertentu, teman-teman. Kita ngomong penulisan, karena ini hal yang sering kali saya semprit atau saya Mbak Devin, ya. berikan, mungkin ini karena juga ada di grup, ya ada pertanyaan yang menyelentik itu juga. Kenapa sih penulisan WordPress itu W sama B-nya harus capital? Sebetulnya itu brand aja ya. Em, jadi kita pingin sebenarnya nggak ada yang salah dengan menulis W dan P tidak besar. Mhm, Tapi sama halnya dengan kita punya brand. Kalau kita punya brand, kita ingin dong semua orang menulis dengan benar. Bentuk apresiasi kita juga gitu ke WordPress. Dan memang kalau dia sudah terlibat banyak menjadi speaker, kemudian menjadi organizer, harusnya dia tahu bahwa menulis WordPress yang benar adalah W dan P-nya besar gitu. Dan kalau menjadi speaker dan punya presentasi yang akan ditampilkan, itu salah satu syaratnya adalah harus WordPress menulis. semuanya harus ditulis dengan W dan P besar gitu. Uh, itu aja sih Mas, sebenarnya nggak ada yang terlalu uh, gimana-gimana. Tapi sebenarnya ada banyak cerita tentang itu. Teman-teman bisa Google sendiri. Uh, Jadi cuman sayang banget memang ada yang nulisnya WordPress tanpa R atau jadi typo. WordPass gitu ya, typo terus udah gitu WP-nya kecil gitu. Oh ini teman-teman yang mungkin masih baru atau ya memang belum belum sempat terekspos dengan tadi semangatnya WordPress dan sebagainya. Mungkin teman-teman bertanya, ngapain sih Mbak Divin ini gitu ya? Saya itu Mbak, dikomentarin itu, soalnya setiap Iya, di grup saya yang nyentil itu. saya sih sebetulnya nggak terlalu menghebohkan. Maksudnya saya tidak terlalu cerewet untuk karena udah susah banget gitu. Tahu ini nggak sih whack a mole? Jadi kalau kita mukul satu, yang satu muncul lagi. Kita mukul satu, muncul lagi yang satu. Iya, Banyak banget karena memang kan semakin banyak pengguna WordPress yang baru gitu. Makanya yang akhirnya saya pun yang ya udahlah gitu, nanti teman-teman belajar sendiri kali, paham sendiri gitu, ngenalin sendiri. Tapi memang untuk meetup organizer, wordcamp organizer, speaker, sponsor, ketika dia menggunakan tulisan WordPress untuk iklannya, brandingnya, statement apapun, ya kalau bisa ya sebaiknya juga diimbau, diajak, diingatkan untuk pakai W dan P-nya besar gitu. jadi teman-teman jangan kaget kalau di grup atau apa-apa, tiba-tiba saya DM atau saya chat, saya reply, karena gini, saya nggak tahu kenapa mata itu sakit kalau W sama P-nya itu nggak Gatel gitu besar. ya. Gatel pengen ngetik, pengen pengen, ngingetin seperti itu. Mhm, mhm, Jadi memang itulah, mungkin karena habit saya hampir setiap hari memang, berurusan dengan WordPress, baik itu di mhm, komunitas atau apapun, itu memang berurusan dengan WordPress. Oke, saya jawab pertanyaan di live, dari grup. Oke, jadi ada perbedaan antara wordpress.com dengan wordpress.org akunnya. Kalau Mbak Devin mhm. sendiri, menurut Mbak Devin perbedaan mungkin bisa dikenalkan wordpress.com dan org itu perbedaannya apa? WordPress.org kan sebuah inisiatif yayasan, Mhm, sebenarnya itu. Sementara kalau WordPress.com itu hosting company. Intinya sih itu aja. Jadi kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, WordPress tanpa .com, tanpa .org, itulah si software-nya. Software yang berbasis kepada open source.
gitu. Jadi semua orang bisa punya akses ke kode, eee, ke kodenya, ke kode si core-nya gitu. Jadi, core ini di-maintain oleh komunitas seluruh dunia. Kenapa sih mau aja dibuka gitu aja, bukannya lebih baik ditutup untuk kepentingan sendiri, benefit sendiri? Well, that's the thing gitu, karena semangat open source ini adalah ya, ketika semakin banyak orang yang melihat, jika ada hal-hal yang tidak benar atau ada, pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk, memasukkan hal-hal yang, virus atau anything deh yang aneh-aneh untuk kepentingan pribadi, ada yang menjaga gitu. Atau, ketika misalnya si software itu tidak berfungsi dengan baik, gimana caranya ya biar ini lebih baik? Nah, semakin banyak kepala, semakin banyak ide yang masuk, semakin banyak orang yang bisa berkontribusi memberikan solusi. Seperti itu kan, gitu. Jadi, semangatnya open source itu seperti itu, kolaborasi, gotong royong, mmm, ya sifatnya sosial jadinya seperti itu, gitu. Untuk kepentingan bersama, jadi dari kayak kita dulu kalau belajar PSPB, aduh saya ketahuan umurnya ya, PSPB atau PMP, kita ngomongin kan dari, oleh, untuk, masyarakat Masyarakat. gitu. Ya jadi kayak gotong royong ya, semangat open source itu sebenarnya seperti itu. Ya teman-teman boleh berbisnis dengan WordPress, ada yang, dengan blogging-nya mereka bikin, membership, kemudian bikin plugin atau bikin tema, kemudian menjual yang premium, itu sah-sah aja. Tapi kodenya semuanya GPL, bisa dibuka, bisa diakses oleh siapapun. Terus, ya itu banyak orang yang, "Terus gimana gue dapat duitnya nih?" Gitu, "Gimana saya dapat duitnya kalau semuanya GPL?" Well, that's the challenge. Kita bisa sebetulnya si WordPress, developer tadi, menawarkan service dari maintenance-nya, support-nya, atau, add-ons, kemudian apalagi, mmm hosting gitu kan, mungkin desainnya atau apa. Jadi sebenarnya banyak banget peluang, yang bisa menghasilkan uang, tapi kodenya sendiri harus dibuka untuk umum, gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya akun Slack, kemudian gabung ke Slack-nya Making WordPress, di sana ada mulai dari, Slack Hub, Core. Nah, teman-teman bisa tuh cek apa aja atau kasarnya, kemarin ada yang menyarankan seperti ini, kontribusi aja, itu udah bentuk kontribusi teman-teman kepada perkembangan WordPress. Teman-teman ada masalah di apapun, eee, me ada kendala dengan WordPress, sampaikan aja. Nanti akan terbaca oleh seluruh, developer atau yang berkontribusi, sehingga itu nantinya di update berikutnya itu akan menjadi sebuah fitur yang baru juga. Jadi kalau misalnya close system ya orang-orang itu aja yang berpikir, sedangkan kalau kita adalah open source, di mana semuanya bisa berkontribusi, memberikan saran, memberikan ide, satu dengan yang lain. Seperti Teman-teman itu. juga bisa kok berkontribusi ke core gitu, Mhm. dengan misalnya melihat ada, penerjemahan yang salah atau ada mungkin, garis yang kurang tepat atau sebagainya, itu bisa, mengajukan, lewat GitHub biasanya. Jadi kita bikin pull request, agar itu nanti ditangani oleh teman-teman yang, menjadi committer, untuk core tadi. Jadi biasanya setiap rilis, WordPress core yang baru itu ada tim rilisnya, release squad biasanya disebutnya. Kalau nggak salah di WordPress yang 5.6 itu semuanya perempuan, dipimpin oleh perempuan, semuanya di dalamnya perempuan. Saya waktu itu, nggak ikutan, tapi intinya siapapun bisa, untuk terlibat di dalam, eee, core, membangun, memperbaiki, WordPress core gitu. Oke, kita kembali ke komunitas WordPress di Indonesia. Boleh. Dari Mbak Devin sendiri, setelah Mbak Devin keliling dunia, nah membandingkan komunitas Kayaknya belum WordPress, keliling dunia banget deh saya. ya kan, 1 bulan mesti ada jadwal keluar. Oke, kalau keliling dunia terlalu jauh, APEC, Asian Pacific, Mhm. Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Thailand. Perkembangan komunitas WordPress di Indonesia sendiri seperti apa Mbak Devin? Sebenarnya jujur aja ya, gara-gara pandemik ini hampir semua kegiatan WordPress mandek.
seluruh dunia, termasuk Indonesia juga kan. Hmm. Kita mungkin di awal, kita tuh dalam arti kita organizer, community organizer itu sempat semangat dengan berbagai kegiatan online. Tapi lama-lama capek sendiri kan. Kita mengalami fatigue tadi, lelah mengorganize, lelah hadir, bosan ngelihat mukanya itu lagi gitu. Kita butuh human connection gitu, ketemu langsung. Apalagi Indonesia itu termasuk ke high context culture, artinya personal relationship, ketemu muka, ngomong, dengerin suaranya, bersentuhan itu menjadi penting untuk membangun trust gitu. Nah, nggak cuma di Indonesia, ada Jepang, kemudian Spanyol itu termasuk yang di range high context culture. Lain kalau yang low contact culture itu biasanya negara-negara barat kayak Jerman, Amerika gitu ya, Norwegia, mereka fine dengan text messages mungkin seperti ini. Tapi pun gara-gara pandemik semuanya udah bosen gitu. Nah, jadi di 2020 sempat aktif, ada WordCamp US online, WordCamp Europe online, jadi flagship event pun dilakukan online. Kemudian ada WordCamp yang sifatnya satu negara, nationwide. Ada WordCamp Jepang, WordCamp Spanyol, WordCamp Italia, WordCamp India. Tapi kemudian masuk ke 2021 semuanya capek, bosan. Akhirnya banyak yang mandek. Nah, di 2022 ini sebetulnya WordCamp Sentral ingin kembali mengajak, menggerakkan. Jadi kita sedang menggodok sebuah program yang disebut reactivation, meetup, dan polyglots. Jadi kita ingin mengajak lagi meetup di seluruh dunia yang dorman, yang nggak aktif, ini jadi aktif lagi. Mulai dengan online nggak apa-apa. Tapi ketika memang di negaranya sudah lebih rileks, lebih terbuka peraturan untuk pertemuan tatap muka langsung, monggo juga kalau mau. Tapi tetap kita ada rekomendasi agar tetap misalnya kalau bisa pakai masker ketika indoor, selalu ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan, atau misalnya ada pemeriksaan suhu gitu, dan diimbau jika benar-benar belum vaksin, lagi merasakan gejala-gejala sakit, ya jangan hadir. Jangan sampai membahayakan orang-orang lain yang hadir di pertemuan tersebut gitu. Nah, harapan saya sih sebetulnya di Indonesia, tadi Mas Hadi nyebutin ada 11 chapter di Indonesia. Saya kok nggak ingat satu lagi apa ya? Bukannya 10 ya Mas ya? 10 itu udah termasuk Tegal atau belum? Iya, kalau nggak salah Bali bukannya ada 2 ya? enggak, 1. Jadi Bali itu 2 karena lokasinya dipisah. Jadi itu boleh. Jadi Nah, satu chapter heeh. WordPress Meetup Bali, tapi dilakukannya 2 tempat, itu boleh. Oke. Jadi makanya dilakukan di Seminyak waktu itu dan di Ubud. Karena jaraknya kan lumayan, bisa 1 jam atau 2 jam kalau pakai macet di Bali itu. Nah, jadi seingat saya ada 10 nih saat Iya, ini. mhm. Dan yang aktif di 2002 ini yang baru mulai, yang kembali aktif itu pertama kali kan Mas David di Semarang, ya. Iya. Kemudian Mas Hadi di Gresik, kemudian Jakarta, kemarin sempat kita mengadakan sekali. Kemudian Tegal, ada Mas Karis yang baru saja mulai, kemudian sempat juga sudah membuat press meetup sekali. Saya sebetulnya berusaha untuk menggerakkan Bali ini sejak tahun lalu, tapi maju mundur, dan sekarang saya mencari sebetulnya teman-teman dari Bali yang mau terlibat sebagai meetup organizer gitu. Karena sayang banget kita punya 600 member, kemudian banyak yang aktif sebetulnya di Bali itu, tapi memang butuh ada satu teman-teman yang mau ngopyak, ngajak gitu, mengorganize kegiatan. Kita dulu pernah punya WordCamp Denpasar, punya WordCamp Ubud, kan sayang kalau sampai mati gitu si WordPress Meetup-nya. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman yang sudah aktif tetap aktif, mengadakan WordPress Meetup, baik online maupun offline kalau memang sudah berani, sudah pede. Kemudian yang belum aktif tadi kembali aktif. Nah, cuman memang kayak Bandung ini sudah lama banget nih nggak aktif. Sempat waktu itu ada yang apply tapi nggak lanjut proses aplikasinya gitu. Terus ada Surabaya, ada Solo, ada Bekasi, ada siapa? Mana lagi ya yang belum Jogja. aktif? Jogja.
Nah, ini sama sekali belum aktif kembali. Sebenarnya yang kami inginkan adalah kalau teman-teman yang sekarang duduk sebagai meetup organizer, memang tidak ada waktu lagi, tidak apa. Tapi ayo bantu agar jangan sampai apa ya, tertutup kesempatan untuk member bertemu lagi. Nah, maksudnya adalah kalau memang sudah tidak ada waktu, tidak mau berkomitmen dengan berbagai macam hal ya, tidak mau, tidak bisa, tidak mampu, sama aja ya, tidak bisa, tidak mampu. Itu tolong bukakan jalan buat yang lain untuk naik. Nah, tapi kalau bisa juga jangan langsung ya udah gue turun aja. Loh, nih naik jadi meetup organizer. Jangan gitu. Dibantu dulu, di mentor dikit, difasilitasi sedikit gitu. Itu sih. Jadi jangan sampai kita tidak menyadari diri kita sudah menjadi gatekeeper. Jadi ngerti ya Mas, maksudnya Yap. gatekeeper tuh kita ngeblok banyak orang akhirnya jadinya untuk bisa maju, untuk bisa berkontribusi, untuk bisa aktif. Siapa tahu ada yang mau, cuman segen gara-gara yang duduk di meetup, duduk Atas. di listnya itu kayaknya orang-orang senior gitu kan. Terus segen nih saya kalau mau ngetok pintu, Mas aku mau dong jadi meetup organizer. Udah ngeri duluan, udah jiper duluan. Mau nggak mau kita harus akui masih ada senioritas di Indonesia, masih ada hierarki di Indonesia yang kadang um, agak sulit untuk ditembus gitu ya. Nah ini jadi saya mengimbau itu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa lagi menyempatkan, nggak apa-apa. Saya malah menawarkan nih teman-teman yang sudah lama menjadi meetup organizer atau pernah jadi webcam organizer, kalau sudah tidak mau aktif rutin, boleh loh jadi mentor. Nah, jadi mentor itu ya yang nanti bantu mengarahkan, kalau ada pertanyaan dia yang jawab berdasarkan pengalaman dia, ya nggak banyak aktif kesehariannya, tapi ada di situ untuk membantu para kontributor baru ini gitu. Jadi kita tidak ingin teman-teman yang sudah aktif selama ini aktif atau di masa lalu aktif benar-benar pergi meninggalkan komunitasnya. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan kesempatan untuk mereka naik kelas, dapat jabatan baru, dapat peran baru sebagai mentor gitu. Nggak usah takut, nggak perlu mentorin seluruh komunitas di dunia, mentorin yang deket aja. Jadi saya sih kepinginnya menyebutnya sebagai local mentor gitu ya, local community mentor, baik untuk kegiatan WordPress ataupun maksudnya event ataupun polyglot gitu. Jadi kita juga punya nih teman-teman GTI ada 8, nggak semuanya aktif gitu. Tapi kita tetap dapat request, ada yang mau jadi PTI, itu kan harus ada yang masuk ke wordpress.org untuk nge-push buttonnya, kemudian nulis email. Halo, siapa Anda sudah kami berikan akses, mohon mengacu kepada tata bahasa Indonesia dan glosarium yang telah dibangun oleh komunitas, sehingga konsisten penerjemahannya. Itu tetap ada kan yang harus kayak Yap. gitu. Nah, itu biasanya Mas Karis akhirnya, gara-gara yang lainnya diem aja. Termasuk saya kadang-kadang cuman, waduh ada Mas Haris minta tolong dong, saya ngerjain yang lain Mas Haris akhirnya gitu. Jadi akhirnya paling tektokannya saya sama Mas Haris, nanti oh Mas Ivan bisa atau Mas Robi bisa gitu. Mas Robi juga biasanya yang banyak menyempatkan untuk membalas forum, tapi ya itu forum harus aktif, harus banyak yang aktif sehingga jawabannya cepat gitu, sehingga orang mau stay di forum, mau memanfaatkan forum untuk tanya jawab. Kenapa forum penting? Kenapa forum punya dampak lebih baik? Karena forum itu diindeks oleh Google. Jadi dengan kita tanya jawab di forum dengan cara yang benar, itu akan sangat membantu banyak orang. Kenapa saya bilang pakai cara yang benar? Kadang-kadang ada yang bertanya di forum, tapi pertanyaannya jelimet banget. Udah nggak ngasih URL, nggak ngasih screenshot. Akhirnya yang mau bantu jawab bingung. Terus ditanya balik dia nggak balik Nggak jawab. Jadi respon. betul, kalau mau mendapatkan jawaban yang tepat atau maksudnya yang benar-benar menyeluruh, berikan juga informasi yang menyeluruh gitu.
Tapi juga banyak teman-teman yang nanyanya WooCommerce di forum umum. Kalau mau nanya tentang WooCommerce ya di forumnya WooCommerce. Di Mau nanya kategorinya tentang WooCommerce. ya mau nanya contact form ya di kategori di forumnya. Kan masing-masing plugin sama tema punya forum. Mhm. Jadi kalau pakai pluginnya kontak form, ya tanya di kontak form. Ya memang sih nggak ada yang bisa bahasa Indonesia kali ya di kontak form, Iya. tapi kan bisa pakai Google Translate. Ya agak aneh-aneh dikit nggak apa-apa. Biasanya kalau niatnya bantu orang bisa paham kok, gitu dan bisa memberikan jawaban. Jawabannya dalam bahasa Inggris pakai Google Translate lagi. Google Translate ada di situ untuk kita gratis bisa dipakai, gitu kan. Aris Itu sih komentar, Mas. Mbak. Aris komentar, Mbak Devin, setuju. Oh Ya ya, udah, Riz ganti setuju. ya. Kamu ke organizer, aku jadi mentor ya. Kamu naik naik pangkat jadi organizer ya. Saya berharap Mas Hadi bisa jadi mentor ini, karena Mas Hadi Oh, wow. udah banyak ngopyak-ngopyak ya, ngajak, mengimbau, memberikan arahan gitu. Jadi udah terlatih nih Mas Enggak sih Hadi. Mbak Devin, ya seperti yang saya bicarakan atau kita bicarakan, saya tuh lebih concern-nya adalah ke end user, gimana end user Mhm itu bisa mhm. tahu WordPress, belajar WordPress yang benar, nggak ikut-ikutan pakai plugin yang banyak, kemudian nggak tahu fiturnya. Nantinya ujung-ujungnya kalau loading lemot ataupun websitenya ke-hack, nanti yang disalahkan WordPress-nya. Saya sih Ya lebih ya edukasi ya. ke teman-teman, masih banyak PR Mhm mhm. mengenai hal tersebut. Jadi untuk, ke arah ke sana ada, cuman kita fokus ke end user dulu karena dari situlah nanti, pengguna atau komunitas itu nanti juga akan berkembang sih, Mhm mhm. seperti Siap. itu. Kemudian teman-teman semuanya kalau, mau tahu perkembangannya, WordPress di Indonesia sebenarnya teman-teman aduh, nggak kelihatan, sebentar. Teman-teman bisa cek aja di, wp-id.org. Sebentar saya screen terlebih dahulu. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cek wp-id.org, di situ kan udah, ketahuan seperti ini, kemarin event WPGSK 18 bersama Mbak Vicky yang sekarang juga hadir, itu sudah terpampang jelas di wp-id.org. Kemudian Mhm. teman-teman, WordPress Meetup, memang ada totalnya 10, kemudian kadang-kadang ada pertanyaan nih, "Mas, grup grup WordPress yang tanda kutip benar-benar grup WordPress itu seperti apa?" Karena saya masuk grup WordPress ini isinya tukeran backlink, grup WordPress ini isinya jualan produknya. Nah, di sini teman-teman bisa, kunjungin grup ataupun sampai Slack, kita ada semuanya di sini. Kemudian program dari, komunitas WordPress di Indonesia juga ada banyak, salah satunya seperti tadi disebutkan Polyglot, kemudian juga ada perempuan WP. Nah, perempuan Mhm. WP ini sempat vakum. Emang Jadi masih vakum, Mas. ya semoga harapannya harapannya habis ini, kembali aktif. Jadi, Amin. perempuan WP ini adalah bentuk dari kepedulian dari organizer untuk, kaum perempuan, di mana kadang-kadang kalau, di dunia teknologi atau di dunia IT itu, gender itu jadi masalah. Gender itu sebagai gap antara senioritas, ataupun kadang-kadang, dikiranya kaum perempuan itu belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan teknologi tersebut. Tetapi saya kenal Mbak Devin, saya kenal Mbak Saf, Mbak Hani kemarin juga prestasinya luar biasa, Bu Vicky itu juga luar biasa. Saya kenal banyak sekali perempuan-perempuan yang memang bekerjanya di dunia WordPress atau menggunakan platform WordPress, untuk, bekerja atau untuk meningkatkan skill-nya. Saya rasa di Indonesia sekarang sudah banyak sekali kalau saya temukan, yang sudah berprestasi menggunakan platform WordPress, seperti itu Mbak Devin. Kalau di Ya, luar sendiri, apakah ada program seperti perempuan WP ini Mbak Devin? Atau hanya di banyak Indonesia? banyak Mas Hadi, banyak. Karena memang, mungkin, awalnya memang kan yang berbau tech itu banyaknya laki-laki yang terlibat ya. Jadi tech di banyak negara didominasi oleh laki-laki. Tapi semakin ke sini semakin terbuka aksesnya untuk perempuan belajar, IT, kemudian berprestasi, kemudian jadi pemimpin gitu di, bidangnya masing-masing. Nah, cuman karena asosiasinya masih, laki-laki, dan akhirnya di banyak,
komunitas ya, nggak cuma tech juga, memang kadang-kadang dan banyak kultur yang masih bersifat patriarki, akhirnya memang harus diupayakan gitu. Sama kalau kita bicara diversity and inclusivity. Jadi kenapa nggak banyak perempuan yang jadi meetup organizer? Kenapa nggak banyak perempuan yang jadi meetup speaker? Bukan nggak mau, karena kadang-kadang secara tidak sadar, karena meetup organizer-nya laki-laki, dia lebih nyaman dengan laki-laki, kenalnya si laki-laki ini, mungkin dia CEO dari sebuah perusahaan atau marketing dari sebuah perusahaan, ya dia lagi yang diajak. Nah, akhirnya tidak banyak kesempatan untuk perempuan tampil dan maju gitu. Nah, di WordCamp Jakarta 2019 kita secara sadar penuh diimbau untuk memberikan kesempatan dan mengajak pembicara perempuan untuk tampil. Dan saat itu kalau nggak salah hampir 50-50 kita punya pembicara perempuan. Jadi cukup baik. Nah, semenjak itu kan WordCamp Jakarta 2019 bulan Februari ya. Saya bilang sama Ivan, kayaknya emang kita perlu deh bikin meetup khusus perempuan kali ya, karena saya ketemu dengan beberapa teman-teman perempuan yang sudah berkecimpung di WordPress, sempat dengar ada yang bilang, saya sebetulnya membernya sih Mbak grup itu, cuman saya nggak mau aktif karena saya baperan orangnya, saya takut diceng-cengin, diledekin atau takut dikomentarin yang enggak gitu di grup itu, sehingga saya diam aja, saya jadi pasif aja gitu, pendengar pasif gitu atau member pasif gitu. Nah, dan ini sebetulnya kan bukan hanya di grup itu, tapi hampir di mana-mana gitu. Makanya memang sempat juga di awal-awal mungkin saya ngelihat ada beberapa obrolan yang ya karena kita masyarakat patriarki selama ini diiyakan, didiamkan, tidak ada yang berani bilang hai, mungkin sebaiknya tidak seperti itu. Akhirnya semua orang anggap itu sebuah kebiasaan yang wajar gitu. Nah, dalam kondisi kayak gini akhirnya harus dibuat khusus. Nah, Perempuan Lab WordPress lahir karena itu. Kita nggak kepingin sih bikin meetup khusus perempuan, karena kita kepinginnya kalau meetup yang sekarang, yang meetup chapter ini ya sebuah meetup yang bisa diakses oleh siapapun. Jangan sampai perempuan aja yang boleh datang di meetup kita gitu. Makanya akhirnya dibuatlah sebuah inisiatif terpisah dari meetup chapter yang resmi, di mana Perempuan WordPress ini sebetulnya hanya untuk mengingatkan kembali gitu ke teman-teman bahwa WordPress user ini terdiri dari banyak kalangan. Sebetulnya nggak cuma laki-laki perempuan, ada berbagai macam lagi. Cuman mungkin di Indonesia dan mudahnya saat ini perempuan aja kita harus masih perjuangkan gitu. Nah, awalnya nggak ada kegiatan khusus, tapi Mbak Saf waktu itu bilang, kita bikin Coolgram aja Mbak, gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita bikin Coolgram Perempuan WordPress sebulan sekali di awal 2020 kalau nggak salah ya. Mas Hadi itu pertama kali menjadi pembicaranya. Bingung Tapi cari semenjak pembicara. iya, waktu itu ngomongin SEO ya Mas. Tapi itu saya bilang, Mbak Saf kayaknya gini, Perempuan WordPress itu terbuka, siapapun boleh hadir di Coolgram-nya. Tapi kalau bisa pembicaranya kita usahakan yang perempuan gitu. Sebagai statement juga aja. Dan setelah Mas Hadi, berikutnya emang perempuan semua gitu. Itu ya selama 2020 tuh ya Mas ya. 2021 saya vakum, Mbak Saf vakum, dan saat ini belum vakum lagi. Jadi Belum aktif lagi. total ada 15 pembicara terakhir. Ada termasuk Mas Hadi itu ya. Ya, Jadi ada 14 perempuan tuh ya. 14 perempuan yang ikut serta di situ. Nah, kebetulan kan ini mumpung ada Bu Vicky. Nah, mungkin Bu Vicky mau apply untuk asisten organizer WordPress Surabaya juga boleh. Saya tinggal hubungin Mas Tony dan timnya untuk mungkin jadi mungkin setelah Mbak Vike ya otomatis ya yang jadi organizer. Di Surabaya saya nggak tahu. Di Di Surabaya Surabaya belum pernah kan? Tapi kalau Jakarta ada Mbak Devin sama Mbak Vika kan? untuk apanya nih? Organizer.
Oh, organizer bukan Vike, Mbak Eh, Adrin. Adrianti. Oh iya, Yes. heeh. Nah itu, ya mungkin nanti, teman-teman semuanya mungkin kalau mau berkenan silahkan. Jadi memang organizer itu tidak mengenal gender, mau pria, wanita, yang penting satu kita, memahami code of conduct sama five of five good rule, Five good faith rules. ya, five good faith rule. Bahasa Indonesianya sulit teman-teman, tetapi kalau teman-teman baca wordpress.org memang sudah, mengenal itu semuanya. Jadi nggak ada halangan, ada kabar baik bahwasanya itu tadi seperti yang saya dengan Mbak Devin sampaikan, mungkin teman-teman di grup WordPress pernah dengar bahwasanya nantinya akan ada beberapa kota yang berminat, bahkan, barusan tadi, Japri dari Madura pengen buat juga. Silakan, jadi teman-teman yang ingin membuat, komunitas WordPress di kotanya, silakan. Cuman ya harus persyaratannya adalah memahami dari Code of Conduct dan Five Good Five Rule-nya dari WordPress. Cuman itu aja. Kemudian kalau bisa aktif, karena apa? Karena salah satu keuntungan Meetup adalah ketika teman-teman membuat event di dashboard WordPress-nya itu udah muncul tuh, eee event-nya Notifikasinya teman-teman. ya, Ya. pemberitahuan. Dan kalau teman-teman buat aplikasi Meetup, otomatis kan berbayar. Nah, ini semuanya memang sudah dibiayai dari, WordPress sendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman hanya tinggal apply aja. Dulu saya interviewnya itu adalah orang India, bahasa Inggrisan. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti akan lebih mudah, langsung dengan Mbak Hari Sangker Devin. ya? Iya, Hari Sangker ya, Mas ya? iya, Waktu itu yang interview Mas Adi? betul. Atau Aditya Kane? Eee, bukan kan nih, saya Bukan lupa. Aditya Kane. Hari Sangker mungkin. Nah, jadi teman-teman sekarang lebih lebih fleksibel kalau ingin, apply. Ya itu tadi tujuannya adalah kalau teman-teman sering chat saya, "Mas, jadi kenapa sih kok bicara WordPress WordPress WordPress?" Tujuannya bukan ke kantor, kalau ke kantor itu beda urusan. Tujuannya adalah memang memang, memberikan teman-teman informasi mengenai WordPress. Jadi kalau teman-teman tanya, "Mas, jadi kenapa sih kok suka ngasih hosting gratis, kok suka ngasih, video tentang WordPress, kenapa sih kok sempet-sempetnya jawabin komentar?" Ya karena memang sudah habitnya teman-teman. Jadi jangan ditanya kenapanya, jangan ditanya apa-apanya. Menyenangi kegiatannya ya, Mas Adi ya? Tetapi ya efeknya ke teman-teman semuanya yang akhirnya mengetahui WordPress itu seperti apa, keuntungannya seperti apa, itu kembali ke teman-teman semuanya. Mungkin Nah, sebenarnya gini Mas Hadi, G, kalau ditanya ya kenapa sih, apa sih pentingnya Meetup, apa sih pentingnya WordCamp gitu, apa sih mhm, pentingnya komunitas. Sebetulnya tujuannya, kenapa ada, komunitas WordPress itu agar terbangun sebuah ekosistem yang bisa saling mendukung. Kan WordPress itu digunakan oleh banyak orang, ada pengguna ada user baru, kemudian ada yang developer, ada yang designer, ada yang business owner, ada yang marketer gitu ya. Dan mereka ini kan saling membutuhkan kan. Um, Kalau ada komunitas yang solid, mereka harapannya bisa saling menguatkan dan saling berbagi. Jadi misalnya gini, um, kita bikin WordPress Meetup, kita iklanin. Yang datang ada orang yang masih berpikir mau pakai WordPress atau tidak, atau WordPress yang masih baru, pengguna baru gitu ya. Terus mereka bingung nanya-nanya. Mungkin mereka bisa aja individu, bisa aja bagian dari sebuah startup atau perusahaan besar. Intinya setelah ngobrol mereka sadar, aduh, kayaknya memang saya butuh developer. Nah, ngobrol-ngobrol, oh ternyata Mas ini freelancer gitu. Oh ternyata Mas ini punya agency. Ya nggak apa-apa tukeran kartu. Tapi ada kesempatannya di meetup itu atau di WordCamp itu untuk ketemu, ngobrol, terjadi percakapan yang eh, apa bersifat peluang bisnis, opportunity bagi bisnis maupun bagi individu yang membutuhkan website tadi untuk jualan, mhm, untuk bikin membership, untuk sekolah misalnya agar mudah diakses oleh orang tua dari rumah tanpa harus datang. Zaman semakin modern, orang tua sibuk di kantor, tapi kalau semuanya online mudah untuk ngecek lapor rapor anaknya atau perkembangan kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Nah, tapi
diskusi-diskusi yang kritis dan membangun, menciptakan peluang. Misalnya tiba-tiba saya ketemu siapa, kemudian saya bisa menjadi bisa membantu, saya lah bukan saya lah, siapa gitu. Ternyata dia penerjemah. Kemudian seseorang punya website untuk jualan, ingin targetnya luar negeri, berarti harus punya konten dalam bahasa Inggris kan, atau websitenya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Memang ada banyak plugin. Kedepannya Gutenberg juga akan memberikan kemampuan multilingual. Tapi tetap ada beberapa blog konten yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, si penerjemah itu bisa menawarkan diri, dan itu sah-sah aja terjadi kesempatan itu. Atau agency, Mas Hadi misalnya punya agency yang baru tumbuh berkembang, butuh developer muda yang berdedikasi, yang kreatif, yang punya ide-ide brilian. Susah-susah nyarinya, bikin aja WordPress Meetup, kenalan ada orang baru, ternyata dia developer yang kerja di Codable, tapi dia bilang, kayaknya saya kepingin punya pekerjaan full time yang lebih ajak, ada jaminan kesehatannya, ada gini, ada gitu, ada gini, dan itu ditawarkan oleh perusahaannya Mas Hadi. Why not? Gitu, dengan hadir di WordPress Meetup, kita bisa menemukan hal-hal seperti itu. Atau developer. Jadi ada hal yang bilang begini, ada orang yang bilang gini, oh kalau WordCamp itu hanya untuk individual developer. Kalau VIP big company enterprises dia nggak datang ke WordCamp. Sebetulnya nggak gitu juga. Big company, si enterprises ini, mereka kan butuh individu-individu developer kan, yang mereka butuh hire atau butuh agency. Atau si company ini yang punya permintaan AIUEO, dia butuh fitur-fitur, butuh intrik-intrik untuk membangun websitenya itu sedemikian rupa. Tapi mungkin si developernya dia nggak punya kemampuan atau sedang mencari nih cara terbaik untuk bisa nge-setup semuanya agar lebih secure, lebih ini buat perusahaan yang besar yang punya branch di mana-mana. Dia datang ke WordCamp, dia ketemu sponsor yang punya fitur jualan produk yang bisa bermanfaat. Atau dia ketemu individual tadi, developer, designer, atau marketer yang bisa membantu dia memecahkan masalahnya. And everything happens at WordCamp. Jadi, dan untuk bisa ada WordCamp, harus ada meetup. Jadi meetup adalah fondasi terkuat komunitas. Kalau ada meetup, komunitasnya bagus, komunitasnya kuat, itu bisa mengadakan WordCamp. Saya sebetulnya ingin mendorong Mas Hadi bikin WordCamp di Gresik, karena sudah solid ini. Banyak meetup-nya, teman-temannya kuat. Gampang kok bikin meetup. Kapan Susah bikin WordCamp, nggak susah. Mbak Vicky juga kalau mau aktif, punya waktu sedikit untuk membangun komunitas di Surabaya, monggo. Mudah-mudahan teman-teman yang di Surabaya sekarang siapa ya? Saya baru tahu kalau Mas Tori pindah ke Kalimantan ya. Iya. Nah, berarti tinggal Mas Renafit sama Mas Tony. Mas Renafit sama Mas Tony. Nah, kalau beliau masih ada waktu, masih mau, great. Mbak Vicky jadi asisten organizer. Sebetulnya Mbak Vicky mungkin sebagai asisten organizer dulu, belajar dulu apa aja yang dipersiapkan, kemudian dapat akses bagaimana ngopiak-ngopiak meetup.com, kemudian nanti kalau sudah beberapa saat ya bisa jadi co-organizer. Gitu. Nah, bisa barengan, misalnya kalau Mas Renafit dan Mas Tony masih mau membimbing jadi mentor, that's good. Kalau enggak apa-apa Mbak. Ada Mas Hadi. Mas Hadi bisa mentorin. Ada saya. Mbak, Mas Renafit sama Mas Tony bisa jadi mentor. Iya. Nggak harus jadi co-organizer, nggak harus duduk di situ lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau juga, ya nggak apa-apa, tadi ada mentornya Mas Hadi, ada saya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hidriani. Komunitas WordPress di Sumatera ada nggak? Nah, mau tanya. Nah, Mbak, belum ada. Jadi saya sebetulnya waktu itu harapannya sebelum pandemik ada beberapa yang
mengajukan aplikasi di luar Jawa, karena kita cuma ada Bali saat ini yang di luar Jawa. Harapannya sih kepingin ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Irian, Maluku. Saat itu saya pernah menyeleksi aplikasi, sebenarnya menyeleksi itu memeriksa ya aplikasi dari Palangkaraya, dari Mbak Indriani, tapi itu juga nggak lanjut. Kemudian ada 2 aplikasi dari Makassar sebetulnya, ada dari Om Baldan, kemudian dari siapa ya, saya lupa waktu namanya, Akbar, siapa, bukan yang Mas Akbar ini kalau nggak salah Bandung, Om Baldan sama siapa gitu. Cuman juga nggak lanjut gitu. Nah, Mbak ini Hidriani ya, Mbak Hidriani kalau mau apply jadi meetup organizer, jadi untuk memulai meetup organizer di Sumatera, di mana? Kotanya di mana, Kotanya Mbak? di mana Itu Mbak Idriani disebutin? bisa Nggak banget, tahu. Mbak. Boleh banget. Boleh ping saya, ping Mas Hadi, nanti kita arahkan gimana caranya. Di Medan. Saya waktu itu saya sebetulnya sempat menyeleksi, tapi belum lolos gitu. Karena kebetulan waktu itu aplikannya memakai nama perusahaan gitu. Nggak apa-apa, masih pengguna WordPress baru, nggak masalah. Yang penting Mbak Indriani mau aktif. Nah, Mbak Indriani bisa memanfaatkan WordPress Meetup ini menjadi ajang pembelajaran. Mbak Indriani jadi organizer, undang pembicara-pembicara WordPress. Sebenarnya bukan gitu ya. Saya mungkin salah kalau ngomongnya undang pembicara. Ajak para pengguna WordPress untuk ketemuan. Karena WordPress Meetup itu nggak harus seperti ini. Nggak harus ada satu orang yang diinterview, atau nggak harus ada satu orang yang memberi kuliah gitu, ngajarin gitu. Itu enggak. Meetup itu bisa dilakukan 2 orang saja sudah disebut meetup. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang WordPress. Atau co-working. Jadi misalnya Mbak Indriani ngerjain project-nya apa, ngeblok apa, yang lain ngerjain apa, terus sambil kayak co-working aja, kayak kita kerja bareng, itu bisa. Atau workshop. Mungkin ada developer yang sudah lebih berpengalaman di Medan, mereka bisa ngajarin gimana sih caranya bikin plugin, gimana sih caranya bikin tema. Workshop dituntun satu-satu, yang kemudian yang lain nyoba, itu juga bisa. Apalagi coffee break ke kafe, barengan ngeriung, ngobrol-ngobrol, bisa. Pokoknya dilakukan minimal 2 orang, diiklankan dengan meetup.com kalau sudah daftar dan dapat aksesnya, menjunjung tinggi code of conduct. Code of conduct itu sebetulnya aturan main lah, agar semuanya tetap dihormati, tidak ada yang menggunakan istilah, kata-kata, atau berperilaku yang membuat peserta lain tidak nyaman. Sebenarnya intinya itu. Kemudian tidak memanfaatkan meetup untuk kepentingan bisnis, apalagi ya. Intinya itu sih kalau code of conduct. Dan Mbak Hindriani bisa ngajak siapapun gitu, pengguna baru, pengguna lama, yang masih berpikir, misalnya dia pengguna platform lain masih berpikir, tapi dengan hadir dia jadi paham mengenai WordPress, itu boleh banget. Jadi terbuka, gampang, nggak susah untuk bikin kegiatan WordPress gitu. Jadi gampang kok Mbak Indrani. Mungkin yang menjadi highlight adalah gimana sih ngumpulin orangnya, seperti itu aja. Mm-mm. Kemudian ada pembahasan, itu udah termasuk kegiatan meet up yang Mm-mm. kayak seperti di Surabaya deh. Surabaya itu kita ngumpulnya di salah satu brand tempat kopi. Ya udah, kita ngumpul, sharing kartu nama, kemudian ngobrol, kemudian Mas Tony juga memberikan event, kita mau bahas apa, kemudian saling lempar pendapat, sudah setelah itu ya di luar itu kita ngobrol masing-masing, itu udah disebut meet up. Nah, ada juga nih Mas Hadi, ada waktu itu Mhm. saya ingat ada yang bilang gini, ya tapi kan saya belum kenal siapapun. Well, inilah cara untuk kenal. Jadi waktu itu sebenarnya ada dari Medan yang saya dorong juga untuk bikin meetup. Alasannya yaitu saya nggak kenal Nggak kenal. siapapun. Loh, makanya bikin event. Jadi kenal gitu. Jadi ketika Mbak Hendriani bikin event, itu kan ada meetup.com. Nah, diiklanin di meetup.com. Itu nanti di WordPress dashboard. Jadi kalau tahu WP admin, WP admin,
itu ada dashboard-nya. Nah, itu diiklanin di situ yang Mas Hadi tadi bilang. Kemudian Mbak Hindriani bisa share di media sosialnya Mbak Hindriani. Kemudian bisa minta meetup organizer lain untuk bantu nge-share. Ada yang nge-share di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Slack atau di Telegram, di WhatsApp. Jadi tersebar informasinya bahwa akan ada meetup di Medan tanggal segini, lokasinya di sini misalnya, atau sifatnya online. Kalau menurut saya sih karena sekarang sudah rileks ya, Jokowi juga udah bilang kita boleh lepas masker kalau kegiatannya outdoor. Cari Mbak kafe yang ada outdoor activity, booking 1 meja, yang datang 2-3 orang di awal aja nggak apa-apa. Yang penting konsisten, lama-lama jadi besar, menghimpun kekuatan untuk berbagi. Oh, saya nyari, saya ngiklanin ya besok, saya nyari orang yang mau berbagi ya gitu. Mungkin memang kita kayaknya ngurangin pakai kata kayak pembicara ya, karena sifatnya jadi kesannya lecturer banget gitu. Padahal nggak harus sifatnya kayak lecture gitu, tapi siapapun itu bisa berbagi gitu. Santai Jadi Mbak itu Indrani. Mbak Indrani. Semangat Kalau Mbak. kurang pembicara, hubungin saya nggak habis-habisnya kenalan. Nanti saya carikan siapa yang untuk bantu support Mbak Indriani seperti itu. Jadi kita memang banyak sih, alhamdulillah. Dan Mbak Indriani nggak usah takut kalau misalnya mengajak orang ataupun mengadakan acara, sebenarnya mereka itu tidak perlu tanda kutip harus registrasi bayar, nggak ada sama sekali. Ketika Mbak Indriani ngopi, ya udah mereka bayar sendiri kopi-kopinya. Atau ketika memang sudah ada iuran, kadang-kadang kalau yang di Surabaya itu ya sudah kita iuran aja untuk dimakan bareng-bareng. Jadi kebersamaannya itu jauh Ya, lebih ada. boleh. Jadi memang WordPress Meetup itu gratis, tapi kalau misalnya ada iuran untuk beli snack, untuk nyewa ruangan, ya boleh aja. Sebenarnya untuk nyewa ruangan, Mbak Indrani pun bisa apply ke WordCamp Sentral. Nanti diseleksi oleh WordCamp Sentral dan jika disetujui, untuk venue-nya itu dibayarin sama WordCamp Sentral. Itu ada. Dan satu lagi nih, kita punya handbook-nya Mbak, punya panduan. Jadi banyak semua informasi. Jangan takut gelagapan sendirian, Ya. karena sebetulnya ada tahapan yang bisa dipelajari. Memang sayangnya handbook-nya masih dalam bahasa Inggris, tapi tetap bisa kita terjemahkan dengan Google Translate. Gimana caranya cari pembicara, gimana caranya bikin pilihannya apa aja sih untuk bikin WordPress Meetup, apa aja yang diperlukan untuk nyari speaker, topiknya apa aja ada gitu. Kita punya lengkap panduannya gitu. Mbak Vicky juga tadi ngomongnya Mbak Hindriani, padahal ada Mbak Vicky juga ini yang sebetulnya bisa diprospek untuk mengaktifkan kembali Surabaya. Bisa itu. Oke, Iya. jadi gini teman-teman, mungkin kalau teman-teman lihat hari ini di bulan ini aja, di bulan kemarin WP Gresik sudah ada 6 pembicara, di bulan ini 8 event WordPress Meetup. Nah, sebagai informasi juga, bukannya saya dengan Mas Titis dengan Mas Aris capek untuk WordPress Meetup online, tetapi mohon maaf saya sampaikan bahwasanya per tanggal Juni besok untuk Gresik WordPress Meetup 1 bulan hanya maksimal 2 kali untuk yang online, sedangkan yang offline nantinya saya akan keliling Jawa untuk mengajak teman-teman semuanya mengadakan event offline. Jadi Mbak David kemarin saya sama dengan Mas Aris sama Mas Titis ketika saya kemarin ke Jogja itu sudah komitmen, ya sudah Mas, memang teman-teman dari setiap wilayah itu butuh dorongan untuk mengajak. Kemarin kalau Mbak Devin lihat di WordPress Jogja juga banyak yang pengen ketemuan offline. Akhirnya ya udah di bulan depan mungkin kita lebih fokus untuk terjun ke lapangan ngajakin teman-teman sekalian silaturahmi Mbak Devin. Ya tujuannya Saya pengen seperti itu. ikut, Mas. Kalau Mbak Devin daerah Jakarta aja deh. Atau nanti, oh gini aja kalau Mbak Devin Bali aja. Saya lebih suka kalau kita jalan-jalannya ke Bali. Ya, saya pengen ikut, karena memang sebenarnya saya kepingin ketemu sama teman-teman. Cuman mungkin memang nggak bisa per kota. Jadi saya ada rencana pingin ke Gresik, Ya, kemudian silakan. ketemuan dengan teman-teman di seputar. Jadi mungkin teman-teman Surabaya, Gresik, Madura, Kediri,
Malang, yang Malang. deket-deket kan Mas, Ya, naik ya kan mungkin saat ini belum ada, tapi ada penggiat WordPress, ada yang aktif yang mau mungkin hadir, terlibat, ikut diskusinya, nggak masalah, nggak dipaksa harus jadi harus meetup organizer yang datang atau yang akan jadi meetup organizer. Karena saya kepingin ketemuan sama teman-teman, kita udah 2 tahun ya nggak udah ketemu tahun nggak ketemu ceritanya udah. Kak. Terus, nah saya juga kepingin ke itu Jawa Timur ya, kebetulan kan deket kan nih daerah-daerahnya, kemudian di Jawa Tengah. Cuman Jawa Tengah ini kan agak tricky nih ya posisinya. Jogja, Solo deket 1 jam. Tapi Mhm. kan ada Semarang di atas, jauh kan. Saya terakhir itu Eh, ketemu Mas Haris itu ya, WordPress Meetup Semarang, ketemu Mas Haris. nah makanya saya agak kalau dari Semarang ke Jogja ya jauh, dari Jogja ke Semarang juga jauh kalau misalnya mau ngajak teman-teman ketemuan. Semarang dekatnya sama Demak, ya kan? Ya, betul. Semarang, Demak, Semarang, Tegal, Demak, Tegal, Tegal kayaknya agak jauh juga, emang bisa Mas? tapi kan masih daerah pantai utara. Oh ya, ya Ya, tergantung Mas Karisnya mau mau datang nggak ya, jauh-jauh. mau. Saya yakin Mas Haris Itu melihat nih. sih. Jadi saya kepinginnya itu. Jadi Bali, saya belum tahu kapan ke Bali, tapi saya lagi berusaha untuk ngajak Mbak Rina. Mbak Rina kebetulan automatician juga. Jadi saya ngajak Mbak Rina, ayo dong yang tinggal di Bali bantu saya mempertahankan WordPress Bali nih, jangan sampai WordPress Bali mati gitu kan, karena nggak ada orang lokal yang bisa bantu. Kemudian Bandung nih yang jadi tantangan, karena waktu itu dimulai di 2018, berakhir di 2018. Ternyata saya baru sadar itu tidak ada lagi sama sekali event setelah 2018. Padahal dimulainya 2018. Jadi benar-benar Itu eventnya nggak apa itu? vakum. Meetup Oh, juga, meetup juga, meetup. Ada meetup Bandung gitu. Jadi makanya nyari yang mau mengaktifkan Bandung agar jangan sampai mati. Karena gini teman-teman, jadi setiap meetup ya kita ada puluhan ribu meetup group yang di-host oleh WordCamp Central. Kalau nggak aktif, kita tetap harus bayar membership-nya. Membership ya. ini, nah ini kan disponsori oleh perusahaan, oleh beberapa sponsor global. Kita punya program namanya Global Sponsor. Nah, sayang kan kita ngebayarin chapter yang nggak aktif gitu. Nah, jadi ada rencana untuk ya menutup meetup-meetup yang tidak aktif gitu, yang tidak bisa dihubungi sama sekali organizernya. Nah, saya sih berharap jangan sampai itu terjadi di salah satu meetup di Indonesia. Saya yakin teman-teman di Solo, di Jogja, di Surabaya masih bisa diajak untuk mempertahankan dengan cara apapun deh gitu ya. Tapi Bandung ini kita nggak punya orang, nggak punya temen yang bisa kita ajak ngobrol. At least saya nggak tahu siapa. Jadi kalau Mas Hadi ada kenalan, teman-teman yang hadir di diskusi malam hari ini, baik di Facebook maupun di langsung di Zoom, mohon bantuannya. Kita ajak teman-teman yang dari Bandung, tinggal di Bandung kalau bisa ya. Jadi dia aktif, dia bisa konsisten berkenalan dengan pengguna WordPress lainnya dan mau tadi ngopiak-ngopiak, bersosialisasi, ngadain event, ngadain kegiatan gitu. Jadi, Itu sih Mas. harapan saya sih, ada lagi foto Mm-mm. seperti ini. Nah, jadi harapan saya sih ada lagi foto, kita Makan bareng bersama-sama ya. setelah event. Nah, ini foto terakhir di Jakarta. Pertama kali pertama kali ketemu Mbak Devin. Oh, enggak, kalau pertama kali saya itu di WordCamp. Ketemu di mana? Bootcamp mana WordCamp Mas? yang WordCamp Jakarta yang Aris jadi, Oh iya 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 speaker. iya. Ya Nah, ya itu tahun 2019 bulan Februari. yap, heeh, Ya Aris kan ya. 2 kali di Jakarta sama di Bali. Di Nah, Ubud ya waktu di itu ya Ubud. Mas Aris ya. Mm-mm. Nah, harapan kita sih, ada foto-foto seperti itu lagi, momen-momen seperti itu lagi, sehingga semua orang tahu bahwasanya di Indonesia itu WordPress itu juga di-handle, juga ada yang namanya community yang mengembangkan, komunitasnya itu jauh lebih baik, seperti itu. Tips Nah, lagi itu ya. yang terakhir mungkin Sekalian healing kah? dalam, Ini Mas Aris nulis sekalian itu healing kah? Itu minta Ini itu minta minta izin itu, sekalian healing. Iya sih, karena terakhir ya itu, sekantor memang kita jalan dari
Mhm. ngikutin ngikutin, Solo. Di Solo itu, Mas Wara yang bikin, saya pertama kali ketemu Mas Yosbeda itu juga di Solo. Mhm. Kemudian saya juga berangkat ke Tegal, saya naik kereta dijemput sama Mas Haris. Jadi intinya kita memang selama ini kalau di online itu ketemunya adalah grup chatting-an. Nah, ketemu offline itu kekeluargaannya besar banget. Yes, Kita jadi ya nggak sungkan-sungkan, kita dijemput, kita apa, komunikasinya lebih enak, makan betul, bareng. Jadi, personal kedekatannya itu juga ada kalau kita di betul. komunitas. Itu sebetulnya intinya Meetup dan WordCamp, Mas, karena kita kan, pengguna WordPress, basisnya online, gitu. Nah, sesekali kita ketemuan, menyegarkan pikiran, berdiskusi, tetap ada human interaction yang, menjadi, apa ya, apa tuh namanya, eee, oil, apa, bahan bakar Bahan bakar. untuk kita semangat, ngoding lagi, bikin, plugin yang bisa membantu banyak orang, bikin tema yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Jadi dan ide-ide inspirasi itu kan dari ketemuan, ngobrol bareng, melihat sesuatu, pas lagi kita makan bareng atau hangout bareng, gimana ya caranya dengan plugin atau dengan tema yang kita buat ini bisa membantu menyelesaikan masalah orang-orang ini gitu. Biasanya itu saya suka lihat dari suami saya, kalau ngelihat ada NGO yang nggak punya website atau ada, apa tuh Mas namanya, industri rumah tangga UMKM, yang, bagus gitu ya kualitas produknya. Yang paling sering tuh kalau kita makan di toko apa, restoran apa, yang biasa aja gitu kecil, terus suami saya gini, "Dia ada website-nya nggak ya? Kalau nggak ada website-nya saya mau bikinin gratis, tapi saya dapat, apa, voucher makan gratis sebulan sekali," atau apa. Itu suami saya selalu kayak gitu biasanya ngomongnya. Atau kayak ngelihat, saya waktu itu aktif di, saya masih aktif di rescue untuk Cat kucing-kucing Rescue. jalanan, mmm, saya bekerja dengan, beberapa klinik hewan, terus suami saya bilang, "Itu klinik hewannya ada website nggak? Mau dibikinin nggak?" "Nggak apa-apa sih saya bikinin gratis, tapi kamu nanti dapat keringanan pembiayaan atau apa," gitu. Jadi sebenarnya nggak barternya itu nggak selalu uang dengan uang gitu. Tetapi itu yang saya inginkan, mempermudah kegiatan saya yang sifatnya non profit gitu ya, eee, itu bisa bisa terjadi ya, mungkin bukan hanya non-profit, misalnya kayak tadi suami saya senang makan apa, ternyata tokonya nggak punya website, padahal kalau di website ada website-nya bisa lebih, menjangkau banyak, Lebih banyak. pihak, jadi banyak, eee, apa, yang makan di situ, tapi suami saya nggak usah dibayar, hanya dapat aja voucher makan gratis sebulan sekali aja udah happy banget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi, saya sih ngelihat, WordPress itu sebuah cara untuk seseorang bisa meraih mimpi-mimpinya, itu. Kalau saya bisa ngoding, aduh rasanya saya pun kepingin, tapi saya tuh kok ya mandek otaknya udah nggak mau belajar kode, ngoding itu udah males gitu, makanya Caranya saya apa beda-beda, yang bisa Mbak saya Devin. lakukan? Iya makanya, Kalau tapi saya melihatnya itu, gitu. Ya kan kembali lagi ya sama seperti yang saya dengan Aris lakukan. Kalau Niels kan, membuat website. Nah, kalau kita kan karena kita ada provider hosting kadang-kadang ya udah pengen, susah buat WordPress, kita sediakan hosting, domain, kita Mmm, edukasi, kita berikan mmm. video, feedback-nya apa, ya terserah, kadang-kadang juga yang Nah terjadi itu juga feedback positif di kita rekomendasiin itu sudah bentuk kita untuk support. Karena memang nah, target dari Mas teman-teman WordPress sendiri kan, saya sendiri adalah semakin banyak user-nya, semakin enak nih kita untuk mengembangkan atau pengalamannya. betul. Mas Hadi dari tadi kan ngomongin, katanya suka bagi-bagi hosting Mhm, gratis. Mungkin kalau WordCamp agak, terlalu masih mengerikan kedengarannya gitu ya, mhm. bikin do action Mas. Kita belum pernah loh bikin do action di Indonesia. Do Action itu apa, Mbak? Bisa Nah, do action itu dijelaskan? apa? Do action itu pertama kali diadakan di South Africa, tapi sudah dilakukan di India kalau nggak salah dan di beberapa negara lain. Terakhir saat ini yang kayaknya Spanyol, salah satu meetup di Spanyol, Roma, di Roma, Itali bukan Spanyol, mengadakan do action. Jadi do action itu seperti hackathon. Tujuannya dari do action adalah membuat website selama 1 hari. Untuk siapa? Untuk NGO, non-profit. Jadi, si penyelenggara do action sudah
menargetkan NGO mana yang mau dibantu, kerjasama sama NGO ini, kemudian di hari do action itu, dibikinlah satu meja di mana ada business manager, ada manajemennya, ada orang yang ngatur, apa ya istilahnya sih, yang mengelola manajernya, project manager. Project Ada manager. project manager, ada designer, ada developer, ada social media marketer atau apa, dan ada si orang NGO-nya. Duduk bareng, ngopiak, bikin website sampai jadi, sampai running. Bukan website bohongan ya, tapi website yang benar-benar ke depannya running. Biasanya bekerja sama dengan hosting company. Jadi hosting company ini jadi sponsor dengan memberikan fasilitas gratis si hostingnya atau juga domainnya seperti itu. Jadi ada yang mendonasikan hosting, ada yang mendonasikan domain. Nah, lain-lainnya ya nanti si NGO ini yang akan menjalani sendiri. Tapi dia sudah didonasikan sebuah website dengan gratis gitu. Dan dia terlibat dalam pembuatannya. Itu do action. Ya, siap-siap Mbak Devin ngomong kayak gini, habis ini ada provider hubungin nih. Siap-siap nih. Tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada doaction.org. Itu ada websitenya, monggo dilihat. Jadi teman-teman provider atau yang sudah kenal saya yang pastinya akan melihat ini, silahkan daripada itu tadi kan beberapa Mas kita bayarin websitenya, kita bayarin hostingnya. Ya udah kalau teman-teman provider mendengarkan ini silahkan hubungin saya, ayo kita buat action, kita buat hal yang nyata memang berimbang kepada kegiatan sosial. Nama Anda juga nanti akan dicatutkan juga di dalam program ini. Jadi itu bentuk lain daripada Anda harus menawarkan saya untuk bayarin untuk pembicaranya tampil. Dah, saya tuh the point-nya sekarang deh daripada nanti. Jadi teman-teman hati-hati aja kalau jadi organizer, godaannya itu banyak, tapi harus aturannya harus tepat. Nah, inilah mungkin bentuk dari dari WordPress, bentuk action, bentuk langkah gimana teman-teman yang punya usaha bisa berkontribusi juga entah itu nanti hosting atau domain ataupun nanti ya kalau di sekitarnya ada NGO yang memang membutuhkan website sampaikan ke Yes. saya. Sekali lagi sampaikan ke saya. Do action tidak harus diadakan oleh meetup organizer Mas Hadi. Ya, Jadi siapapun Mas bisa. Aris misalnya, Mbak Vicky misalnya, Mbak Hidriani kalau mau juga bisa. Jadi penyelenggara, jadi do action organizer. Itu nggak selamanya ya bentuknya. Jadi hanya apply, saya mau mengadakan do action di sini, sudah ada organisasinya ini, kemudian nanti kita bantu prosesnya gitu. NGO ini apa aja Mbak kalau kategori NGO ini? NGO mana aja, mau bidangnya apa? Edukasi. Jadi misalnya memberikan pendidikan gratis buat anak-anak pemulung misalnya. Ada tuh banyak NGO yang bergerak di itu. Atau NGO tentang lingkungan hidup. Jadi yang misalnya yang berfokus kepada pengurangan sampah atau recycling, atau NGO yang bergerak di perubahan iklim, atau NGO yang mengkampanyekan pentingnya menurunkan gas emisi rumah kaca, atau NGO yang menyelamatkan satwa, misalnya satwa-satwa yang sudah hampir punah, seperti orang utan. Sebetulnya apa ya yang paling dekat di Gresik apa? Ada NGO apa ya? Mungkin yayasan. Itu yang rame kemarin, Apa tuh? salah satu siswi di Gresik yang sampai duta sampah yang sampai di PBB Itu juga bisa. itu. Bisa kalau ada NGO di belakangnya ya, tapi nggak punya website misalnya. Atau yayasan, Mas, yayasan yatim piatu misalnya. Itu juga boleh dibikinin website. Jadi sifatnya dia adalah organisasi non-profit, nirlaba, yang jika dia punya website, dia bisa punya dampak lebih baik, bisa lebih banyak dampak positif yang diperoleh, baik untuk anaknya, si anak yang yatim piatu atau anak yang membutuhkan pendidikan, gerakan yang bisa menyelamatkan lingkungan hidup, hewan yang hampir punah, atau apalagi ya, pokoknya semua deh. Nah, itu bisa dan nggak punya website, dibuatkan website gitu.
Nah, Saya udah share sih linknya doaction.org, silahkan dilihat-lihat, dibaca-baca. Jadi sifatnya charity memang. Apa sih charity dalam bahasa Indonesia, Mas? sumbangan apa ya? Eh, Kalau sumbangan eh, itu ya sumbangan donasi. ya donasi, tapi Ya, bentuknya adalah kegiatan atau websitenya itu sendiri. ya produknya Sukarela. adalah membuatkan website secara sukarela, tapi website beneran yang jadi gitu, bukan website abal-abal setengah jadi gitu ya. eh, untuk bisa up and running dimanfaatkan oleh si yayasan tersebut, si organisasi nirlaba tersebut gitu. Oke, nah makin banyak nih. Makin Jadi banyak informasinya ya. informasinya makin banyak. Saya pun ada pun beberapa kemarin yang saya sempat tanya ke Mbak Mm-mm. Devin masalah perusahaan yang bisa apply itu apa Mbak Devin? Saya lupa, nanti di Slack aja kita bahasnya. Jadi Five for the future. kalau nggak salah itu ya yang Ya, perusahaan yang bisa ya, bergabung di situ. ya, Five for the Nah, future. Jadi Matt Mullenweg mengajak semua perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan WordPress untuk produk bisnisnya mencari keuntungan dengan WordPress untuk mendonasikan 5% dari sumber dayanya. Targetnya 5%. 5% dari profit yang dihasilkan mungkin, 5% dari orang-orangnya, 5% dari waktu si individu tersebut. Ada loh perusahaan yang dia one man, ya perusahaan kecil ya, dia mendonasikan 5% waktunya atau keuntungannya atau sumber daya lainnya untuk kepentingan komunitas gitu. Gitu Mas. Raja oke. Kreatif more than welcome nanti. Mbak Devin, kan Raja Kreatif sudah nggak ada. Oh, Kan udah diganti The sorry. Panel. Oh, namanya The Panel sekarang. Iya. Aduh, saya malah nggak update ini. Oh, Ya namanya itu The Panel. nggak ada masalah sih. Kalau Oke, Raja siap, Kreatif siap, ada. siap. Jadi ini malah promosi perusahaan. Intinya Raja Kreatif ada, cuman bukan marketnya bukan Indonesia gitu aja. Oke, Oh, oke, siap, itu siap, siap. sentingan, itu di luar dari WordPress. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya ingin terhubung tentang komunitas WordPress apapun itu, jadi kayak kemarin ada beberapa sekolah yang membutuhkan pengajar WordPress di daerahnya, silakan hubungin saya. Karena insya Allah saya alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman yang memang support di komunitas WordPress. Nggak usah bingung, ketika teman-teman di sini ada misalnya dari SMK tadi, Nah, peserta dari SMK atau apa, betul, betul. membutuhkan untuk tutorial WordPress atau pengajar WordPress, kalau misalnya Ide gurunya bagus. nggak paham, silakan hubungin saya, ataupun kalau teman-teman ada di misalnya ada di Lombok, silakan hubungin aja. Insya Allah yang teman-teman hanya tinggal menghubungin tanpa harus bingung yang namanya nanti bayarin pesawatnya bagaimana, kemudian bayarin pesertanya di sana nggak punya laptopnya bagaimana, jangan khawatir. Salah satu keuntungan menjadi WordPress organizer, saya sendiri pribadi adalah saya dinotis oleh kementerian, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang memang ketika saya mintain tolong untuk mengedukasi atau untuk kebutuhan kebutuhan dari pengguna WordPress, mereka semua dengan sukarela. Jadi jangan kaget kalau misalnya, Mas Hadi kok tiba-tiba ngasih, domain ke seluruh peserta gratis, uangnya dari mana? Apakah dari WordPress, apakah dari kantor? Tidak, itu memang 100%, kasarannya kalau kita itu ngomong CSR kalau ke perusahaan. CSR dari perusahaan tersebut dan sama ada namanya anggaran dari pemerintah yang memang ditujukan untuk teman-teman komunitas dan itu memang karena saya tahu dan saya bisa Alhamdulillah. manfaatkan. Ya. Seperti itu, Nah, jadi Mas Hadi, Meetup halo? itu juga bisa gitu. Meetup itu bisa mengundang anak SMP, Iya, SMA. Jadi ada yang namanya WordPress for Kit. Kids. Ada Kids WordCamp, ada Kids Camp. Jadi ada yang menyelenggarakan WordCamp tapi khusus anak-anak. Itu juga ada gitu. Jadi banyak hal yang bisa dicoba, diinisiasi, di apa ya, dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Jadi saya sebetulnya mengajak siapapun untuk bisa menggunakan WordPress demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena kalau udah masyarakatnya sehat, masyarakatnya maju, masyarakatnya mendapatkan manfaat WordPress, pasti kitanya juga kena Ya, gitu by default betul. gitu secara otomatis gitu.
Oke, yang terakhir karena udah jam 21.16, Mbak Devin ada quote atau pesan untuk teman-teman di komunitas WordPress atau, seluruh pengguna WordPress yang sedang menyaksikan, rekaman ini atau live ini? Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meyakini bahwa WordPress adalah sebuah software yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan teman-teman mencapai rencana-rencana dalam hidupnya, pekerjaannya, untuk menggapai mimpi, membantu orang lain, apapun. Saya berterima kasih, salut, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memajukan komunitas WordPress, yang mencoba meluruskan misalnya hal-hal yang kurang tepat, kemudian menyebarkan informasi yang tepat, menyebarkan sumber-sumber bacaan sumber informasi yang juga tepat, sehingga mengedukasi teman-teman yang baru kenal WordPress atau yang belum kenal WordPress di luar konteks, di luar teknisnya WordPress, tapi juga ada komunitas yang lebih besar di belakangnya yang membangun WordPress. Ketiga, saya mengajak teman-teman untuk terlibat, give back to the community, sekecil apapun akan sangat berarti. Mulai dengan membuka akun wordpress.org, seperti kata Mas Hadi, itu syarat utamanya, enggak juga sih sebetulnya. Dan mencari bidang apa yang disukai. Proyek-proyek WordPress itu banyak. Ketika saya bilang proyek, bukan berarti proyek yang ada Money? uangnya ya, karena saya pernah di DM, "Mbak, saya mau dong dapat proyek." Nah, Salah Mas, gitu. Tapi ada tadi Mas Hadi bilang, ada core, ada tim, ada plugin, ada dokumentasi, ada komunitas, ada polyglot, ada TV, ada training, ada sekitar 10, 11, ada Learn WordPress. Yang senang-senang training, gabung di Learn WordPress, di training juga. Yang senang TV, gabung di proyek TV. Jadi proyek TV itu adalah mengumpulkan video-video dari semua kegiatan WordPress di seluruh dunia dan ditaruh di WordPress TV. Jadi ada yang namanya WordPress TV. Teman-teman bisa lihat semua dokumentasi pembicara-pembicara handal dari seluruh dunia atau pembicara-pembicara yang menginspirasi. Tidak harus profesional, tapi dia punya topik-topik yang menginspirasi. Itu ada di WordPress TV. Yang keempat kali ya, saya mengajak teman-teman untuk ikut mengaktifkan komunitas WordPress Indonesia dengan menjadi meetup organizer, do action organizer, wordcamp organizer, terutama meetup karena ini fondasi komunitas terbesar. Dengan ada komunitas bisa ada wordcamp. Tapi tadi ada pilihannya, ada do action juga yang bisa teman-teman ikuti, terlibat, adakan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat di sekitar teman-teman, untuk NGO, yayasan yang membutuhkan website. Dan yang terakhir, ayo, saya mungkin banyak yang melabel saya sebagai polisi code of conduct, terserah apapun itu. Semangatnya adalah untuk mengingatkan ke teman-teman bahwa kita ingin membuat WordPress menjadi sebuah komunitas yang inklusif. Siapapun, latar belakang apapun, ekonominya seperti apapun, agamanya apapun, sexual orientation-nya seperti apapun, itu di WordPress tidak menjadi masalah. Tetapi dia bisa berkontribusi positif, menghormati, memberikan kesempatan orang lain untuk juga berprestasi, maju, berkembang, itu yang kita harapkan gitu. Jadi makanya kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan, saya kemarin lihat Mas siapa ya, Mas Satrio ya, kalau nggak salah, mengingatkan jangan pakai kata-kata suhu kalau bisa, master, agan, apa ya, sebenarnya itu semangatnya adalah kita sama rata sama rasa di sini. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih hebat, semuanya sama. Nah, untuk menghormati, kita pakai sapaan yang netral, kakak. Kalau kenal dia mas, ya mas. Kalau kenal dia mbak, ya mbak. Kalau kenal dia bapak atau ibu, monggo. Tapi jangan, saya sering dipanggil abang, bapak, mas gitu. Makanya saya pakai nama saya benar-benar Devin, saya pakai foto saya, mungkin karena rambut pendek kelihatan kayak laki-laki, ya nggak apa-apa. Nama saya memang nggak gampang ditebak. Jadi, tapi ayo kita membangun komunitas yang sehat, sehingga teman-teman latar belakangnya apapun bisa terlibat, memperkaya, memperkuat komunitasnya. Jangan ada yang takut lagi untuk tampil dan ngomong. Jadi teman-teman yang hobi ngomong, dominan kalau ngomong terus belum tentu benar, ayo kita belajar lagi.
sehingga apapun yang kita utarakan, yang kita keluarkan itu yang terbaik untuk komunitas, gitu. Itu sih Mas, 5 pesan ya. Oke. Semangat, kontribusinya mudah, gampang, ada kita-kita di sini, silahkan ping saya, silahkan ping Mas Hadi, Mas Karis, yang kebetulan masih aktif dan bisa aktif kali ya, di komunitas, anytime. Demi komunitas WordPress apapun dilakukan oleh Mas Hadi. Enggak deh, Iya, oleh kita semua semuanya ya. semuanya. Itu aja Mbak Devin, terima Sama-sama, kasih terima banyak. kasih. Saya ada 2 notis. Yang pertama Mhm, adalah, saya menunggu email volunteer, WordCamp Asia belum direspon. Kemudian oke. yang kedua, titip salam untuk yang sebelahnya itu mantan pacarnya. Nah, insya Oke. Allah disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Devin kesempatannya. Oke, Sama-sama. sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkontribusi di komunitas WordPress, saya rasa tadi udah merupakan gerbang yang sudah terbuka lebar untuk teman-teman. Jadi WordPress itu teman-teman tidak hanya menggunakannya secara gratis, tetapi teman-teman bisa mengembangkannya, ikut ikut serta memiliki saham kepemilikan atau ya ikut serta memiliki dari WordPress itu sendiri sehingga nantinya cinta WordPress sendiri juga teman-teman, kalau ada hal-hal kecil teman-teman bisa ikut serta. Nah, jangan lupa, kita masih ada 2 kali meet up lagi, ya yang akan dilaksanakan. Nanti jadwalnya teman-teman bisa lihat di meetup.com, WP Meetup Gresik. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga jangan lupa untuk terhubung ke saya. Jadi kalau teman-teman cari Telegram saya mungkin susah, teman-teman bisa menghubungin di Telegramnya WP Gresik. Nah, di WP Gresik atau hampir di semua WordPress, itu silakan teman-teman, kalau ada permasalahan WordPress, saya insya Allah akan bisa membantu. Saya tidak sendirian, totalnya ada kalau di daftar saya ada 23 orang, yang organizer, non organizer yang akan membantu teman-teman semua membahas mengenai WordPress ataupun membahas mengenai komunitas, teman-teman. Baik itu mulai tema, plugin, desain, sampai nantinya teman-teman kalau ingin berkontribusi ke masyarakat, membutuhkan bantuan, tinggal calling aja, insya Allah kita semua akan bisa membantu. Cukup Oh sekian, iya, Mas Hadi, Mbak dalam. Mbak Mbak Hindriani sama Mbak, Vicky yang mungkin nantinya terlibat di kotanya masing-masing, Hmm? eee, jangan ngikutin Mas Hadi yang tiap minggu bikin meetup sebagai patokan ya. Ini ekstrim, capek nanti. Ini Mas Hadi kan bala bantuannya banyak banget, tapi meetup itu sebulan sekali saja sudah cukup. Ya, ya kalau meet up yang lain sebulan sekali, kenapa saya panjang lebar? Karena benar katanya Mbak Devin, Mas Hadi mengejar WordCamp Indonesia. Enggak sih, karena kangen aja Tapi terima WordCamp. kasih banyak loh Mas, ini Nggih. benar-benar dampaknya positif sekali. Semangat lagi semuanya. Saya senang, juga diundang berbagi di sini malam ini. Oke. Siap-siap Mbak Indriani. Ditunggu Oke, Mbak Indriani aplikasinya dari Medan. siap nanti linknya kita kirim Mbak Indriani. Silakan Siap. japri aja atau nanti kita, saya akan menghubungi sampean. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam kasih, teman sampai ketemu semuanya. lagi.